Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam hangat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Edi Junarsin, PhD, CFP, selaku pembicara kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Usman Arif, SEMSM, selaku moderator pada sesi ini. Serta seluruh staf pengelola program MD FEB UGM, dan yang kami banggakan, seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Selamat datang di kuliah umum dengan tema Decentralized Finance, Masa Depan Keuangan Tanpa Bank, dan Peluang Investasi di Era Digital. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dalam acara hari ini. Perkenalkan, saya Nofri Andini yang akan menjadi MC dalam sesi ini. Hari ini adalah kesempatan yang sangat istimewa karena kita akan mendapatkan wawasan yang sangat berharga mengenai bagaimana decentralized finance dan bagaimana nantinya peluang investasi di era digital pada hari ini. Sebelum kita memulai sesi utama, perkenankan saya untuk memperkenalkan moderator kita pada hari ini. Diskusi kita akan dipandu oleh Bapak Usman Arif, SEMSM, selaku dosen di Departemen Manajemen FEB UGM, yang memiliki minat riset di bidang Central Bank Digital Currencies, Capital Market, Decentralized Finance, dan Financial Market. Dengan keahlian dan kemampuan beliau dalam bidang ini, beliau akan memandu kita dalam sesi dan diskusi yang sangat informatif dan interaktif. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Usman Arif. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Edi Junarsin, PhD, CFP, seorang dosen di program Manajemen FEB UGM, dan juga Certified Financial Planner yang memiliki minat riset di bidang Corporate Finance, Portfolio, dan Risk Management. Dengan pengalaman dan keahliannya, Bapak Edi akan menyampaikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana peluang masa depan keuangan dan juga investasi dan akan dimanfaatkan dalam di era digital saat ini. Oleh karena itu, mari kita berikan sambutan dan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Edi Junarsin. Langsung saja, mari kita mulai acara ini dan kita persilahkan moderator kita, Bapak Usman Arif, untuk memulai sesi hari ini. Kepada Bapak Usman, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nofri, terima kasih atas warm welcome-nya. Suara saya sudah bagus, terdengar? Sudah, Bapak. Aman ya? Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat pagi peserta webinar atau seminar pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mendapatkan atau kita akan diskusi ya lebih tepatnya Pak Edi terkait dengan suatu fenomena teknologi yang dia sampai mengubah traditional finance bergeser menjadi digital finance karena teknologi ini. Dan ini sudah mulai dibicarakan hangat sejak tahun 2017. Dan kebetulan S3 saya ini berkaitan dengan sedikit banyak berkaitan dengan topik ini. Dan bagaimana ini salah satu hal yang menarik adalah bagaimana teknologi ini yang revolusi dari tradisional ke digital itu memiliki efek samping yaitu menghilangkan middleman. Ya, ini suatu yang menarik bagaimana mekanisme itu terjadi. Oleh karena itu akan ada pemaparan dari Bapak Edi Junarsin. Sebelumnya saya akan bacakan bio dari Bapak Edi Junarsin terlebih dahulu. Ini karena bionya sangat panjang sekali dan publikasinya sangat banyak. Saya khawatir nanti malah akan sesinya habis, jadi saya pilih-pilih saja ya Pak ya, yang kira-kira paling relevan. Itu Bapak Edi Junarsin merupakan dosen di Departemen Manajemen FEB UGM. Beliau S1 lulusan FEB, kemudian S2-nya di NU, Australian National University. Kemudian PhD-nya mengambil di Southern Illinois University Carbondale. Kemudian research interest beliau terkait dengan corporate finance, portfolio management, dan risk management. Dan kemarin saya sudah di-share terkait dengan materinya, saya sudah membaca sedikit banyak dan ini akan mind blowing untuk kita semua. Ya, ada banyak nanti perspektif yang akan berubah setelah kita keluar dari sesi ini. Mungkin tanpa panjang lebar, Pak Edi, the screen is yours. Ya, terima kasih Usman. Eh, Ya, Selamat pagi ya semua. Pertama-tama bangga jadi MD ya, bangga jadi MD sesuai lagu tadi. Dan ya inilah saya cukup ini ya seperti nostalgia juga ya, cukup terharu melihat tadi di awal ya lagu-lagu dan pembukaannya. Eh, Mungkin
saya tidak bisa melihat semua daftar yang hadir ya. Mungkin saya sapa dulu yang saya hormati Pak Sahid, Kak Usman, kemudian teman-teman di program ya, tim apa di MD, kemudian teman-teman mahasiswa, kemudian ya rekan-rekan lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Senang sekali kita bertemu hari ini. Nah ini kebetulan topiknya memang sangat itu ya, menarik dan inilah spektakuler, tapi sekaligus juga sedikit ada unsur apa menyeramkan ya, karena akan sangat menyangkut itu juga ya, menyangkut apa kehidupan kita, menyangkut lembaga keuangan kayak gitu. Nah ini kebetulan sebenarnya yang sangat apa enthusiastik dalam bidang ini kan ada Usman, ada Pak Sahid, ada mungkin Novi ya yang sangat itu ya punya itu. Tapi saya mungkin itu dulu ya, menyapa dulu semua mahasiswa. Kira ini kesempatan yang sangat luar biasa bisa kuliah di MD. Mungkin bagi yang baru mau masuk MD juga, ini kesempatan luar biasa. Ini kita MD FEB UGM, saya kira yang terbaik lah di Indonesia untuk bidang itu ya, research ya. Kalau teman-teman, adik-adik eh, bisa membayangkan apa kalau apa dengan eh, rasio efisiensi ya, kalau kuliah di level seperti ini, kalau di UWA atau di Amerika seperti di Yale atau Harvard kan 80.000 setahun gitu ya. Tapi kalau di MD harganya efisien tapi kualitasnya sangat-sangat tinggi. Jadi inilah dimanfaatkan baik-baik. Oke, saya langsung saja untuk menghemat waktu. Saya sambil apa tayang ya. Untuk memastikan bisa dikonfirm bisa kelihatan ya. Sudah, Pak. Sudah terlihat. Sudah kelihatan. Oke, ya. Jadi kita akan bicara tentang ini ya, topik yang sebenarnya besar banget tapi inilah kita coba ini fokus di beberapa hal yang sangat penting. Kemudian mungkin tadi nanti akan ada beberapa itu kan Q&A. Nah, decentralized finance atau DeFi ini kan bentuk baru dari itu ya, dari apa dunia keuangan, lah, ekonomi dan keuangan. Kalau kita bandingkan yang tradisional sering disebut sebagai TradFi, traditional finance. Nah, ini adalah decentralized finance. Nah, yang menjadi sebenarnya sangat menarik adalah sebenarnya logikanya ini sangat simple ya. Nah, saya mulai dengan cerita lah. Jadi dulu kala kan sederhana nih ya. Kita sebut sebagai single entry accounting system. Single entry karena saya ini teringat dulu waktu saya kecil kan itu ya, kakek atau nenek saya suka suruh saya itu pergi ke warung itu. Nah, nama pemilik warungnya namanya Pak Mahmud nih. Jadi waktu itu kakek saya suka beli apa rokok bentul gitu ya. Rokok bentul berapa dulu ya, 5.000 atau berapa lah gitu ya, udah puluhan tahun lalu gitu. Nah, saya ingat sekali, kadang-kadang kan beli kan ngutang dulu gitu ya, kadang bayarnya itu seminggu sekali lah gitu ya, ditumpuk gitu. Jadi begitu kita datang ngambil barang, kadang nggak bayar kan ngutang dulu. Nah, si pemilik toko itu akan mencatat kan, mencatat utang kita itu berapa ya, misalnya utang Pak ini di jumlah-jumlah berarti 20.000, kemudian dalam dalam seminggu mungkin jadi katakanlah 25.000 gitu. Kemudian ibu yang ini, bapak ini, dan sebagainya. Nah, ini disebut sebagai single entry system. Single entry karena hanya dicatat oleh salah satu pihak gitu. Karena pihak yang berutang biasanya nggak mencatat gitu ya. Kalau bisa lupa aja gitu ya. Tapi yang mencatat adalah pihak yang inilah ya, yang diutangi gitu. Single entry system jelas tidak perfect lah, jauh dari perfect gitu. Nah, kemudian saya kira teman-teman semua yang juga itu ya belajar accounting, kita sampai hari ini kan sangat terkenal dengan sistem itu kan, double entry accounting, double entry system. Artinya ini kan dua ini ya, dua Ya. apa? Dua-duanya mencatat kan. Jadi kalau ya katakanlah kalau kita beli mobil dengan utang kan berarti itu ya mobilnya bertambah lah gitu ya, mobilnya bertambah di debit, kemudian kan utang kita juga bertambah ya. Kalau kita ini, jadi kita punya utang lah ya kasarannya. Entah itu accounts payable atau dalam utang jangka panjang itu. Jadi semua dalam double entry kan. Jadi pihak pihak kita mencatat, pihak yang berutang mencatat, pihak yang diutangi juga mencatat gitu kan. Double entry bookkeeping. Apapun peristiwanya, misalnya kita eh, menjual sesuatu, dapat cash, ya kan berarti cash cash di debit, kemudian pendapatan di kredit misalnya. Atau pendapatanku kemudian masuk ke equity, cash bertambah di debit, equity bertambah di kredit. Jadi selalu
seperti timbangan lah, seperti yang kita tahu sekarang kan, dengan adanya income statement, balance sheet, kemudian cash flow statement, double entry accounting merupakan perbaikan yang sangat signifikan lah terhadap dibandingkan dengan single entry accounting. Nah, tapi ini ya, nah saya kira ini juga relevan dengan berbagai cerita kita hari ini kan, bahwa ternyata yang double entry accounting itu tetap punya satu itu ya kelemahan mendasar, yaitu uh, tingkat kebenarannya itu hanya bisa itu ya dipahami atau diverifikasi oleh kedua belah pihak yang relevan gitu. Pihak-pihak lain tidak tidak tahu. Jadi misalnya contoh saja kalau saya dengan Usman kita bikin deal lah gitu ya. Saya beli apa bangunan dari Usman ya. Katakanlah seharga misalnya 50 miliar nih. Ya kan, berarti kan saya catat itu ya, saya punya bangunan 50 miliar kan. Kemudian saya bayar pakai inilah, pakai utang lah ya. Utang agak jangka panjang gitu ya. Jadi pakai long term debt misalnya berapa lah ya, 50 miliar itu saya bayar cicilan gitu. Nah, tapi kalau kalau misalnya gini gimana? Kalau misalnya saya bilang sama Usman, gimana kalau itu ya, kita sama-sama mencatat, ini tidak usah catat 50 miliar deh, kita kong kali kong aja, kita catat ini 30 miliar aja. Berarti kan itunya tetap legal kan? Ya nggak? Tapi ternyata itu tidak tidak benar kan? Tidak benar, tapi ya secara secara tertulis no problem with the legal aspect of the transaction, ya kan? Jadi hanya kita berdua aja yang tahu ya itu benar atau tidak gitu ya. Ya nggak? Jadi double double entry accounting jelas suatu itu ya perbaikan yang sangat signifikan terhadap single entry accounting. Tapi jauh dari perfect karena itu tidak bisa diverifikasi oleh banyak orang kan. Jadi hanya saya dan Usman, kemudian pihak-pihak yang terkait saja yang bisa tahu transaksinya benar, kejadiannya benar-benar ada, angkanya kita tidak pernah tahu itu benar atau tidak karena kedua belah pihak bisa melakukan itu ya, bisa melakukan apalah bargaining dan apapun lah itu ya, manipulasi dan lain-lain. Nah, sehingga jadi sederhana sekali ya. Ternyata kebutuhan akan ini kan, decentralized finance itu sebenarnya pertama kali itu muncul dari ide tentang itu ya, tentang triple entry accounting. Triple entry accounting berarti sekarang kita tadi ada double entry accounting, kemudian dilengkapi dengan ada satu pihak lagi yang kemudian menjadi itu ya, menjadi pihak yang ikut serta dalam dalam pencatatan dan verifikasi. Nah, sistem itulah yang kemudian sekarang kita kenal dengan blockchain ya. Ya nggak? Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita hari ini tidak akan fokus ke inilah ya, tidak akan terlalu banyak fokus ke tokens ya, karena tokens itu kan saya kira banyak yang sudah cukup familiar ya tentang Bitcoin, kemudian Ether, ya, kemudian apa XRP, TRX dan lain-lain. Tapi kita akan lebih melihat ke sistem ini bagaimana akan mengubah ya menjadi disruptive innovation to the financial institutions, the industry. Nah, people entry bookkeeping atau accounting ini kan seperti itu ya. Saya ini di materi pertama kali sebenarnya itu ya sudah cukup lama ya tahun 88. Jadi sebenarnya ini idenya udah cukup lama oleh Ijiri Yuji yang merasakan bahwa kalau double entry accounting sekali lagi mungkin ada itu ya kelemahan hanya dua belah pihak itu yang tahu itu ya kebenaran dari ini. Kemudian kalau bisa saja kita juga di tengah jalan saya dan Usman bisa ngatur-ngatur supaya itu ya angkanya kita ubah atau mungkin kita hilangkan sama sekali dari kedua belah pihak ya. Di buku saya hilangkan, saya bilang ke Usman kamu hilangkan juga. Ya udah berarti kan lenyap begitu aja ya. Tidak ada verifikasi dari pihak manapun karena hanya kita berdua yang punya itu ya punya apa verifikasi dan punya pengetahuan tentang transaksi-transaksi tersebut gitu. Nah, jadi blockchain itu adalah platform ya, ya kan? Blockchain itu sendiri adalah platform. Teknisnya tentunya itulah ya di luar konteks hari ini karena ceritanya mungkin akan panjang secara teknis kan. Namanya aja blockchain kan dia. Jadi chain ada transaksi yang kemudian membentuk chains yang kemudian bisa dilihat oleh itu ya oleh publik ya. Tapi intinya untuk mudahnya blockchain itu sebenarnya adalah platform. Yang itu adalah platform. Nah, banyak platform yang punya native tokens. Misalnya kalau dulu awalnya kan yang salah satu yang paling awal, blockchain paling awal kan Bitcoin kan. Maka tokennya adalah Bitcoin. Jadi dia blockchain Bitcoin, native tokennya adalah Bitcoin. Nah cuma kan Bitcoin itu ya kita tahu
dia ya mungkin bahasa teknisnya itu ya, Turing complete systemnya tidak tercapai ya. Turing complete system tidak tercapai, yang kemudian agak berhasil menyempurnakan itu kan yang itu ya, Ethereum. Ethereum muncul tahun 2013, kemudian inilah menyempurnakan Turing complete system yang kemudian memungkinkan smart contract yang akan kita diskusikan habis ini. Tapi intinya blockchain itu adalah platform ya. Jadi platform sekarang banyak sekali kan, teman-teman kalau lihat eh, banyak sekali yang jualan sekaligus juga ada platformnya. Jadi misalnya AV, kemudian nama-nama terkenal apa, Binance, Stargate Finance, kemudian Uniswap, kemudian apa tuh yang gambar anjing itu seperti Shiba Inu ya, dan sebagainya. Jadi mereka tuh adalah platform. Tapi platform-platform itu biasanya juga nggak mau rugi, mereka juga bikin native tokens masing-masing. Misalnya kalau Ethereum dia punya Ether, ETH kan. Jadi ininya platformnya adalah Ethereum, dia punya native token itu adalah Ether. Nah, karena dia platform, dia juga bisa mengizinkan perusahaan-perusahaan lain untuk bangun di situ kan layer berikutnya. Misalnya oh ya sebenarnya itu ya ceritanya banyak sekali. Tapi waktu saya ini ya ditugaskan Pak Said untuk ini, saya mempelajari lebih dalam dan saya kaget juga karena itu ya. Ternyata saya baru sadar bahwa setelah kemenangan Donald Trump ini ini ya, hal ini tiba-tiba berada di depan mata kita. Jadi ya dulu gimana ya, dulu ada presiden yang lebih lemah lembut ya, eh, ya kita hina-hina gitulah, maksudnya inilah ya, apa lambat lah semacam dapat presiden yang keras seperti itu, baru tahu ya ini ternyata yang dulu sebenarnya baik gitu ya. Nah, kayak gitulah ya. Jadi tiba-tiba dulu kita nggak menyangka kan, maksudnya ini kan kayak proses yang ini masih lama lah ya. Teman-teman di bidang bidang serupa tapi lain, misalnya bidang fintech gitu ya. Kita bicara tentang technology based financial institutions, kemudian di dunia apa machine learning, kemudian di bidang AI, itu kan tampak itu ya proses yang kita bilang ya membantu manusia ya, manusia masih in control ya nggak. Jadi adanya machine learning, kemudian data analytics, kemudian hal-hal seperti artificial intelligence, mereka kan mendukung pekerjaan kita. Begitu Donald Trump menang, itu ya semua secepat kilat ya, tiba-tiba terjadi pemangkasan ya, kemudian lembaga keuangan dipaksa juga untuk melakukan kita sebut sebagai sekarang tokenized assets yang akan kita bicarakan juga habis ini, dipaksa ya tokenized assets. Lalu Donald Trump juga dan keluarganya juga bikin platform, mereka bikin platform loh. Jadi gimana ya, illegal sih mungkin enggak ya, tidak illegal, tapi ethical question is there, but hard to say that it's illegal, hard to say. Jadi ya kira-kira apa hal-hal inilah yang membuat ini apa cepat sekali terjadi gitu. Tapi intinya di sini adalah mengulangi blockchain adalah platform kan, platform. Nah, yang pertama menjadikan platform itu sedikit lebih perfect adalah itu ya, Ethereum, karena dia sekali lagi berhasil melengkapi itu ya, Turing system, sehingga dia bisa inilah smart contract. Jadi triple triple entry accounting menyebabkan itu ya, semua ini kan akhirnya bisa diverifikasi. Jadi kalau tadi misalnya kita jual beli Usman ya, saya ini beli building dari Usman, kemudian kan berarti saya bayar inilah ya, bayar cash gitu ya. Nah, karena kalau kita melakukan dalam blockchain, maka pembayaran harus dengan tokens kan, bayaran dengan tokens. Nah, tokensnya kan terserah, bisa pakai non native tokens itu. Misalnya kalau kita main di platformnya Ethereum, ya kita bisa aja pakai native tokennya dia, yaitu ETH kan, Ether. Atau kita pakai pakai token lain juga nggak masalah. Kalau kita main di platformnya dia, tapi mungkin di layer berikutnya, misalnya kita main di menggunakan punyanya Donald Trump misalnya, WLFI. Tokennya namanya WLFI, platformnya namanya WLF, dibangun di atas Ethereum. Itu ya, dunia kayak gini benar-benar apa spektakuler, apa benar-benar terjadi di depan mata gitu. Karena dulu kita nggak nyangka secepat itu. Begitu Donald menang, semua langsung itu ya, pemangkasan lah, teknologi semua itu apalagi dengan teman dekatnya Elon ya. Jadi ya bisa dibayangkan lah ya semua. Tapi intinya adalah sekarang transaksi saya dengan Usman sekarang ada di itu ya, masuk ke dalam blockchain, pembayaran dengan tokennya ya, entah itu native tokennya ataupun token lain. Apa yang kita lakukan itu membekas selama-lamanya ya. Jadi saya dari Usman tidak mungkin membantah suatu hari, saya bilang saya beli dari Usman 30 miliar aja. Atau inilah dalam token misalnya itu ya, katakanlah 1000 BTC misalnya. Ya kan, sampai kapanpun jejaknya itu tidak akan pernah
hilang, tidak akan pernah sirna ya. Jadi nggak bisa kita membantah kan. Ya nggak? Jadi saya pikir-pikir ini ada sisi positifnya yaitu pencegahan korupsi ya nggak? Pencegahan kan bukan pemberantasan. Nggak bisa kita ini. Apalagi dengan adanya ini kan smart contract ini, mungkin saya sambil loncat-loncat lah ya. Smart contract ini kan itu ya sebenarnya seperti itu aja, seperti automatic itu kan, automatic execution of something gitu. Jadi misalnya kalau itu analogi vending machine ya ini, kalau kita masukin apa 10.000 rupiah, kemudian kita tekan nomor apa A1 ya keluarlah inilah ya botol apa botol teh sosro yang ukuran berapa gitu. Sama juga kan misalnya ini ya kita sekarang bisa membayangkan ya peran peran lembaga keuangan akan sangat terkikis kan kalau kalau ini semua jalan gitu. Kalau saya jual saya jual arwana nih, saya jual arwana ke mana lah ya ke Australia misalnya. Eh, nah, selama ini kan kita butuh LC kan, butuh LC dan kemudian butuh bankers acceptance. Karena saya nggak mau kirim arwana dulu, nanti nanti Usman nggak bayar saya gitu. Atau ganti orang lah, ganti Nofri lah, ya. Nofri lagi di Australia ya. Saya jual arwana nih, kan saya nggak mau kirim ikan dulu, saya kirim ikan Nofri nggak bayar nih. Tapi Nofri juga nggak berani bayar saya dulu karena kalau Nofri bayar ikannya nggak pernah sampai ya nggak. Nah, maka kita butuh LC nih. Ya nggak? Jadi saya kontak bank saya, misalnya saya kontak Bank Mandiri. Nofri kontak misalnya Commonwealth Bank di Australia. Mereka akan deal lah ya bahwa kalau ikannya sudah di pelabuhan ya, sudah sampai di Sydney atau di ini di Melbourne atau di mana, baru kemudian itu ya bankers acceptance kemudian aktif dan kemudian bisa diuangkan segala macam. Nah kalau ada ini kan itu ya, berarti kan itu ya pergerakan ikan dan kapal ya. Begitu ikan menyentuh ke pelabuhan, otomatis smart contract-nya itu ya, auto executed. Auto executed, ya nggak? Automatically executed. Jadi ini ya, sederhana lah. Jadi sekarang kontrak misalnya di, saya nggak tahu ya, kapan ini akan berlangsung 100%, tapi sekarang kan sedang menuju ke situ kan. Jadi kalau misalnya kalau sekarang masih pakai fiat money kan, masih pakai rupiah, masih pakai dollar ya, kita bayar apa? Bayar Netflix kan otomatis juga kan. Tanggal berapa, udah langsung kemakan tuh ini ya. Tapi masih pakai fiat money kan sekarang. Masih pakai rupiah, masih pakai itu. Nah, pada waktu yang akan datang kita bisa bayangkan peran lembaga keuangan itu akan terkikis habis ya. Karena dengan smart contract, pembayaran semua pakai pakai token kan. Beli nasi goreng juga itu ya berapa berapa sennya itu kan ETH atau XRP dan lain-lain. Luar biasa. Jadi dulu sekali lagi itu ya, berapa bulan lalu kita masih nggak membayangkan ini masih lama lah gitu ya. Ya nggak, masih entah berantah lah, mungkin berapa 50 tahun lagi atau apa. Begitu Donald menang, tiba-tiba itu ya, ya luar biasa lah kecepatannya. Jadi saya kira di sini Pak Sahid sangat sangat visionary ya kayak gitu ya, mau itu ya, ingin topik ini diangkat untuk ini ya teman-teman di MSI, di MSC karena itu ya, suatu yang saya kira sangat nyata di depan mata kita. Oke, nah, ini beberapa hal yang mungkin itu ya bisa saya skip, bisa teman-teman baca sendiri. Tapi intinya adalah sisi positifnya dulu bahwa sistem blockchain ini kan triple entry accounting. Jadi sekali tadi kita transaksi, saya transaksi dengan Usman, bekasnya selalu ada di blockchain kan, ya nggak? Jadi kita beli apapun. Nah, yang menjadi spesial adalah blockchain itu kan perpaduan antara itu ya public and private system. Dia public artinya semua orang tuh bisa lihat ya, semua orang tuh bisa lihat apa saya dengan Usman kita punya wallet masing-masing kan, kita punya wallet masing-masing, orang lain tuh tidak tahu itu siapa gitu, tapi tahu transaksinya itu terjadi, ya kan? Jadi itu publik ya, kelihatan jumlahnya berapa, ya kan? Berapa inilah mata uang tertentu, misalnya ETH atau ini ya BTC atau XRP atau apapun, atau Tether atau apapun kan. Tapi orang itu tidak bisa lihat, orang lain tuh tidak bisa lihat itu punya siapa karena bentuknya kan hanya wallet number ya kan, seperti hashing lah ya, seperti hashing gitu ya, isinya nomor yang banyak sekali. Jadi transaksi itu tidak tahu itu siapa. Cuma kadang orang bisa menduga aja, bisa menduga. Kalau misalnya di sini kita lihat ada apa teman saya Rindang misalnya, Rindang suka kucing kan, dia berkali-kali beli NFT kucing. Nah, otomatis orang bisa menduga itu kemungkinan dompetnya si Rindang tuh ya kak. Menduga aja ya kan, karena dia tiap kali kita lihat di ini ya di platform itu belinya kucing terus gitu ya, NFT kucing lah, udah itu apapun yang berkaitan. Jadi kita bisa menduga mungkin itu dia gitu. Tapi kita nggak pernah tahu ya.
Jadi ini perpaduan itu ya, public and private ya kan. Jadi serunya di situ. Tapi sisi positifnya adalah ini adalah jejak yang tidak akan hilang selama-lamanya, ya nggak? Makanya kita sebut sebagai triple entry system in accounting. Oke, mungkin saya ini ya skip beberapa hal. Nah, kita berargumen seandainya itu ada sejak dulu, mungkin hal-hal kayak gini nggak bisa terjadi tuh. Ya nggak, misalnya Enron ya tahun 2001 melakukan accounting fraud kan, accounting fraud. Dia punya jualan energi terus asetnya ada yang busuk-busuk gitu. Terus dia buka apa special purpose vehicles beberapa ya, special purpose atau limited purpose special purpose vehicles yang kemudian membeli aset-aset jeleknya Enron kan. Jadi kalau waktu di audit um, balance sheet of Enron looked better than it should have been. Ya kan? Jadi inilah ya accounting fraud. Bukan window dressing tapi udah fraud kan itu. Nah, seandainya ada blockchain sejak dulu, semuanya meninggalkan jejak yang tidak bisa terbantahkan dan jejak yang selama-lamanya bisa di itu, maka ya tidak bisa terjadi lah ya. Nah, saya mungkin akan lanjut ini ya. Jadi blockchain kira-kira inilah ya menjadi apa anchor atau menjadi itu ya, menjadi pilar untuk berbagai hal yang kita diskusikan kan. Decentralized finance, kemudian ada transaksi, juga pinjam meminjam, ya kemudian aset digital yang akan kita lihat juga. Nah, beberapa apa ciri khas lah ya, karakteristik. Yang pertama itu adalah dia decentralized. Nah, teman-teman ini kan mungkin sudah banyak yang inilah ya memahami dalam bahasa teknisnya kan unit-unit yang kita pakai itu laptop-laptop yang kita pakai mereka sebut nodes kan. Di bahasa teknologinya ini adalah nodes ya. Jadi banyak sekali nodes yang berkeliaran. Nah, salah satu ciri utamanya adalah dia tuh decentralized. Nah, sebenarnya yang mau dia capai itu sebenarnya bukan bukan decentralized tapi lebih dalam. Jadi mungkin kalau saya gambarkan gini, kalau kita di sekarang ya lembaga keuangan maupun perusahaan maupun pemerintah itu kan namanya centralized kan. Kalau kalau misalnya kita nabung di BNI misalnya, ini kan BNI. Ya, lalu ada ini kan ada apa nasabah-nasabah lah ya, baik yang baik yang menanamkan uang maupun yang pinjam duit. Ini kan namanya centralized ya, ini gampang dibayangkan nih. Centralized kan ini, ya nggak? Sentralnya jelas ada di itu, di apa di lembaga keuangan atau di pemerintah atau di perusahaan lah ya. Nah, yang ingin dicapai oleh orang-orang teknologi namanya adalah distributed. Distributed itu kan berarti itu kan tidak ada center. There's no center whatsoever. Jadi misalnya inilah ya, jadi ini terhubung nih ya kan? Lalu ini ya kan? Jadi ini namanya apa? Distributed ya. Jadi semua semua pegang inilah, pegang apa tuh? Pegang data ya, pegang inilah ya. Ini namanya distributed ya, nggak ada center, there's no center ya kan? Distributed. Tapi kan kenyataannya adalah ini belum tercapai kan? Sistem distributed ini belum tercapai, mungkin juga nggak akan pernah tercapai. Yang bisa dicapai saat ini namanya decentralized ya. Decentralized berarti banyak sekali kayak gini, tapi tetap ada ininya, ada kayak small centers gitu ya. Jadi misalnya inilah, ini ya di sini, ya misalnya di ini nih, ini nih Coinbase nih. Coinbase kan terkenal ya, ada Coinbase, kemudian ada apa? Ada sistem apa AWS ya, misalnya apa Amazon Web Services gitu ya. Ya nggak? Jadi ada berbagai ini, berbagai apa kayak small centers gitu ya. Harapannya sih ini di kemudian hari nggak ada lagi gitu. Nah, jadi dia distributed tapi nggak perfect ya. Ya nggak? Nah, paham lah ya maksud saya ya. Jadi ya kayak jadinya kayak gini-gini lah. Ini namanya decentralized nih. Jadi ini ada Binance, Kok bisa? ada Coinbase, ada apa, ada Stargate misalnya, ada Uniswap. Jadi berbagai platform-platform itu kemudian menjadi itu ya, menjadi centers. Ya kan? Dia akhirnya jadi decentralized, tidak perfect ya. Jadi maunya orang teknologi itu jadinya distributed tuh yang ini tuh. Maunya yang ini. Suatu hari maunya yang ini benar-benar perfect ya. Jadi di dunia tuh apa kayak one one world order, one financial institution, ngeri kan? Jadi itu ya, jadi itu ya. Benar-benar apa world class semua. Jadi semua apapun yang terjadi di dunia semua orang tuh bisa melihat. Kalau sekarang kan masih ini kan. Kalau kita kita buka misalnya rekening di Coinbase, maka Coinbase itu masih menjadi kayak itulah ya, kayak a center, the centralized center, ya nggak? Masih center dia, ya kan? Tidak sepenuhnya distributed lah ya.
Nah, maka kita sebut sebagai masih decentralized, bukan distributed ya, belum mencapai itu. Transparan dia, semua bisa lihat. Sekali lagi, walletnya orang tidak pernah tahu itu siapa, kecuali kalau kita kasih tahu ya, ini nomor saya ya, nomor hashing kita. Kalau enggak ya, walletnya kita nggak tahu itu siapa. Cuma kita bisa nebak-nebak aja nih, orangnya suka beli ini ya, beli senjata, terus nah sisi negatifnya kan gitu ya. Ada yang gunakan buat apa? Buat beli, misalnya barang-barang berbahaya lah ya, beli beli senjata, beli apa, atau meng-hire itulah. Tiba-tiba Usman meng-hire tukang tembak itu ya, tembak apalah ya, Tahu, tembak orang yang mau beli. Ya kan itu ya di film-film yang teman-teman lihat lihat akhir-akhir ini di berbagai film itu kan banyak sekali itu ya tukang tembak yang dibayar dengan itu kan dengan tokens. Ya, sekarang kita paham kenapa kenapa bisa dibayar dengan tokens karena kita nggak pernah tahu itu siapa kan. Transaksinya bisa dilihat tapi nggak bisa tahu itu siapa gitu. Keamanan arguably high gitu ya kecuali kalau kita kasih tahu orang apa nomor wallet kita ya hashing kita berapa. Kemudian, nah, konsensus ini kan ini ya. Jadi begitu ada transaksi, ini dibantu verifikasi oleh orang-orang yang ada di situ. Nah, orang-orang itu dibayar dengan token kan. Dulu namanya mining ya, teman-teman mungkin sering dengar namanya mining kan. Proof of work ya. Sistem Bitcoin itu mining ya. Mining dia kerahkan apa komputer, minionsnya Ah, kerja keras itu ya. Sepanjang malam, sepanjang apa, teori Agus. dia mendapatkan apa? Mendapatkan tokens. Nah, sistem yang lebih modern kita sebut apa? Proof of stake ya. Jadi staking aja taruh apa token di situ nanti dikasih hadiah kayak kayak orang nabung aja lah. Ikut ikut apa mengirimkan anak buahnya untuk verifikasi anak buah token itu ya untuk memverifikasi berbagai inilah ya, intinya itu. Oke, aduh banyak sekali materi mungkin saya harus itu ya skip sana sini ya. Mungkin beberapa hal yang ini mungkin ini wujudkan ekonomi digital. eh, ya mungkin saya sambil ini aja lah ya sambil loncat-loncat ya. Jadi kan gini ya. eh, Sekarang yang satu dan dua itu ya, ekonomi digital kemudian juga decentralized dan mungkin ada ini ya. Ya inilah inklusif ya dia ya. Dia tuh inklusif ya. Jadi sekarang coba kita bayangkan saya sambil lihat-lihat di layar inilah ya, biar nggak bosan ya. Saya di sini siapa nih yang nggak kenal-kenal misalnya Denny deh ya, Denny ya. Misalnya Denny, contoh aja ya. Misalnya Denny mau apa sekarang kita punya lembaga keuangan kan itu ya. Kita mau pinjam uang entah itu ke bank ya atau dengan peer-to-peer lending ataupun dengan itulah dengan lembaga keuangan baik konvensional maupun teknologi gitu ya. Eh, nah, hal sederhana dalam dalam dunia keuangan kan itu ya, dalam dunia marketing juga kita kalau kasih kredit kan ada 5 C's of credit making. Ya kan ada apa tuh ada collateral kemudian ada capacity, kemudian ada condition, ada apa lagi tuh? Em, apa lagi ya? Characters ya kan? 5 C's kan di situ kan? Capacity, condition, collateral, dan itulah ya 5 itu ya. Eh, nah sekarang masalahnya adalah kalau misalnya Denny itu ya, Denny tidak terlalu punya banyak apa referensi kemudian itu ya. Ya inilah cukup lemah. Akhirnya banyak banyak kejadian seperti UMKM mau pinjam duit ke bank, mau peer-to-peer lending juga mahal gitu ya. Akhirnya nggak dapat kredit kan. Kalaupun dapat kredit, kolateralnya tuh berat banget ya. Misalnya dia jaminkan rumah yang harganya katakanlah 1 miliar. Dapat pinjaman paling berapa? 500 juta gitu. Ya nggak? Nah, jadi UMKM dan inilah orang-orang saya kasih ini ya. Di slide saya kasih ini mana ya? Loncat-loncat gitu. Ini nih. Keuangan tradisional ya, kecepatan transaksi kan lambat buat orang kere kan. Ya nggak? Buat orang kere itu sulit ya, terus terang kan. Kalau kita kaya, kita datang pasti inilah ya, langsung naik ke atas ya, priority ya nggak? Kalau orang kere kan pinjam duit segala macam, minta dokumen segala macam ya, kemungkinan dapatnya dikit atau nggak dapat sama sekali gitu. Ya nggak? Jadi, nah sekarang kalau dengan ini kan, dengan decentralized finance, tiba-tiba saja itu ya, dari 5 C's yang tadi kita lihat, yang kita butuhkan di decentralized finance tuh hanya satu C ya, 1 C only, yaitu apa? Collateral. Kita hanya butuh collateral aja. Jadi misalnya sekarang, balik lagi ke sini, ya tadi Denny misalnya itu ya, dia butuh uang lah, butuh uang untuk usaha gitu ya, untuk UMKM dia ya, mulai ini pengen scale up dikit gitu. Nggak punya duit, tapi dia punya rumah nih, ya nggak? Rumahnya katakanlah itulah ya, $100,000 kan.
$100,000. Nah, dia tinggal itu aja, bikin rekening kan di platform kan, tadi yang kita cerita itu ya. Platform, ada di bagian-bagian belakang ya, platform-platform terkenal. Saya sambil loncat-loncat ya, untuk hemat waktu kan. Ehm, ya, berapa inilah ya, saya di Evi atau Uniswap atau apapun. Buka rekening ya, buka wallet, kemudian walletnya itu terhubung ke platform. Nah, Denny tadi bisa mulai ini ya, mulai membuat apa kita sebut sebagai itu, um, tokenized assets ya, tokenized assets atau inilah ya buat aja NFT kan. NFT kan non fungible kan. Fungible artinya interchangeable ya. Jadi non fungible berarti dia harus apa penjualannya itu harus dalam satu barang yang sama karena tidak itu ya, not interchangeable, non fungible tokens. Buat NFT aja, misalnya dia butuh ini kan, katakanlah collateral dia itu nilainya $100,000 kan. Dia buat aja misalnya 1.000 NFT kan, 1.000 NFT atau itulah 1,000 tokens di platform itu. Kemudian dijual berarti kan dia bisa jual ke 1.000 orang berbeda lah ya, atau orang yang sama juga nggak masalah gitu. Dia buat 1.000 tokens ya, lalu dijual di platform. Nah, katakanlah dia memberi janji inilah, menjadi return misalnya 10% lah misalnya ya. Jadi dia dalam setahun ya, kalau dia yang tebus misalnya, dia itu akan tebus dengan harga, berarti berapa tuh? 100 inilah ya, 110 per token lah ya. Ya nggak? Dia dapat duit kan sekarang 100 per token kan, jual 1.000 token nih. Dia janji dalam setahun, kalau dia lunasi, dia akan lunasi 110 per token gitu. Tapi kalau dia gagal lunasi, berarti kan ya tokennya kan hilang kan, tokennya hilang berarti rumahnya juga inilah ya, ya collateral kok ya, jaminan ya, ya nggak? Yang kita sebut sebagai tokenized assets atau itu ya sejenis apa NFT tadi. Jadi NFT adalah itu ya sebuah kayak representasi dari kepemilikan atas entah itu lagu atau aset fisik atau aset intangible atau apapun lah, ya nggak? Jadi sekarang tiba-tiba Denny dapat berarti dapat berapa dia? 100.000 kan? Dapat $100,000 yang kemudian dia bisa mengembangkan UMKM. Harapannya tahun depan dia bisa lunasi 110.000 misalnya, kan? Kalau dia berapa tahun misalnya itu ya, kan smart contract kan, smart contract. Dalam tempo berapa itu sesuai dengan smart contract yang ada. Kalau enggak berarti rumahnya otomatis akan di itu ya, liquidated by the owners of the tokens. Ya kan? Sekarang dari cerita sederhana ini kan kita bisa bayangkan ya, lembaga keuangan bisa hilang seketika itu ya, atau perlahan-lahan lah paling tidak itu, perlahan-lahan ya nggak. Jadi orang terutama yang di menengah dan bawah, otomatis sekarang kita bisa banyak sekali kesempatan di lembaga keuangan tuh, ya nggak? Karena NFT semua orang bisa bikin kan, baik yang ada baik yang ada apa aset yang bagus maupun nggak ada aset yang bagus ya. Misalnya di sini, kalau misalnya siapa di sini lah, misalnya Rizky nyanyi lagu yang itu ya copyrightnya udah habis gitu. Apa lagu apa? Lihat Kebunku lah misalnya. Rizky nyanyi lagu Lihat Kebunku gitu ya. Lalu tiba-tiba lagu itu di ini ya representasikan dengan sebuah NFT. Bisa aja kan? Kalau ada yang mau beli kan? Kalau ada yang mau beli, ya nggak? Atau kita gambar-gambar kelinci atau apa gitu, kemudian itu menjadi sebuah NFT direpresentasikan dengan menjual NFT di platform. Kalau ada yang mau beli ya bisa-bisa aja. Jadi sekarang kan ada dua kan, NFT-nya bisa naik turun harganya. Kemudian aset yang menjadi backingnya juga bisa naik turun tuh. Ya nggak? Jadi sekarang dari cerita sederhana ini kita bisa membayangkan ya, lembaga keuangan akan itu ya, akan kebingungan dua arah tuh ya, baik dari sisi apa investasi maupun dari sisi deposit ya nggak? Jadi dua inilah ya, dua arah ya. Oke, ya mungkin ini ya, skip ini. Apalagi misalnya berbagai perbedaan. Saya kira ini cukup inilah self-explanatory ya dari sisi kontrol, kemudian kecepatan transaksi, biaya, proses peminjaman, akses ya. Mungkin saya langsung ke ini ke produk kali ya. Nih. Nah, oke, saya ke produk. Nah, produk-produk di dunia itu ya, dunia decentralized finance kan sering disebut sebagai protokol kan. Jadi kalau ada protokol itu artinya produk tuh. Paling ingat aja kalau blockchain itu adalah platform kan. Blockchain itu platform. Protokol itu adalah produknya. Jadi berbagai protokol yang bisa kita lihat misalnya lending and borrowing. Lending and borrowing tadi baru saja itu ya.
saya kasih gambaran sederhana, atau nih ada pihak lain yang butuh uang segera ya. Kalau dia ke peer-to-peer lending pada saat ini bunganya tinggi sekali, kemudian ke bank butuh apa 5Cs tadi, berbagai syarat-syarat kredit. Nah, dengan adanya ini dia hanya butuh satu hal aja. Kalau di dunia decentralized finance hanya butuh satu hal, yaitu collateral. Hanya butuh collateral. Apapun lah ya, kita punya gitar, kita punya HP, kita punya apapun, itu semua bisa di tokenized, ya kan? Bisa di itu ya, menjadi tokenized asset ya. Kemudian menjadi apa, sebuah aset yang berbentuk token yang kemudian bisa dijual di platform. Akhirnya kita dapat pinjaman lebih cepat dan ini. Eh, Risikonya tentu ada ya. Jadi ini apa, ceritanya panjang sekali. Tapi yang ingin saya kasih gambaran adalah dengan perkembangan saat ini ya, apa sih lembaga keuangan yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan itu, sesuatu itu ya, tanda tanya besar ya. Ya kan? Makanya saya bilang ini akan sangat menyangkut profesi banyak orang, ya kan? Pekerjaan banyak orang gitu ya. Jadi satu sisi kan sisi positifnya luar biasa kan. Jadi itu ya, inclusiveness-nya meningkat, ya kan? Lebih inklusif lah ya. Kalau dulu siapa sih yang bisa pinjam uang dari bank, ya hanya orang menengah dan kaya aja, karena kan bonafide ya, bonafide. Sekarang mau sekere apapun asal ada kolateral, jalan dia di blockchain ini, ya nggak? Mau siapapun gitu ya, nggak, bahkan nggak ada nama ya, nggak ada rekening bank tanpa nama lagi. Ya, tapi inilah ya, di saat ini kemungkinan masih perlu apa, verifikator kan. Jadi misalnya kalau saya terbitkan NFT ya, saya punya apalah ya, saya punya rumah misalnya, saya mau NFT kan, itu kan sekarang kan masih butuh ini kan, verified ya, verifikator. Di masa depan mungkin nggak perlu, karena di sistem nanti di, katakanlah di Kementerian Pertanahan juga semua pakai smart contract juga, ya nggak? Bahkan nanti verifikasinya sudah otomatis. Kalau sekarang masih lah ya, butuh butuh verifikator karena untuk memastikan bahwa aset yang menjadi itu kan, menjadi apa, menjadi ininya, menjadi backupnya itu adalah real gitu ya, ada. Baru kemudian kita menerbitkan NFT yang inilah bisa laku lah ya di apa, di platform itu kan, intinya itu. Eh, nah, sekarang kalau dari sisi ini gimana? Dari sisi deposit kan tadi kita ngomong dalam soal itu kan, dari sisi apa, pinjam duit ya. Nah, sekarang ini juga ini ya. Sekarang kalau kita nabung ya, saya ada tabelnya nih biar cepat ini aja. Kan sekarang ini aja, terus terang aja, kalau kita nabung tabungan biasa kan paling 1% lah ya. 1,5% tuh kalau duit kita banyak banget tuh. 1 M atau berapa, bunganya baru segitu kan. Kalau enggak kan ya paling 1% atau 0, berapa tuh ya. Kalau kita deposito katakanlah 12 bulan mungkin dapat 2,5 kali sekarang. Pada bank kalau pinjamin duit ke orang paling enggak 8,5 loh. Ini aja korporasi loh ya. Iya nggak? Bayangkan net interest margin-nya kan dahsyat ya itu ya. Maka selama ini kita suka banget kerja di bank ya, karena ini kan apa ininya, net interest margin-nya tuh gede banget ya. Jadi bisa bayar apa, tinggi banget lah gitu. Ya kan? Jadi nah, dengan apa, dengan adanya decentralized finance sekarang bank mulai harus pikir-pikir ya, karena ya sekarang inilah ya, kalau misalnya kita taruh duit aja ya, deposit kita, namanya di sistem apa, di decentralized finance kan kita melakukan staking kan, kita taruh stake aja di situ. Staking artinya taruh duit dan merelakan uang itu untuk apa, menjadi itulah ya, membantu untuk proses verifikasi berbagai transaksi tadi. Misalnya saya dengan Usman tadi kan, ada transaksi apa di blockchain perlu diverifikasi oleh minion-minions yang ada di situ kan. Nah, bantu verifikasi, kita staking, dapat duit tuh, dikasih token tuh. Katakanlah 1 sampai 5% annual percentage yield-nya, ya kan? Kemudian kalau di lock up lebih dahsyat lagi ya, kalau dia dia lock up mungkin dapat lebih tinggi dikit tuh. Lock up artinya kayak deposito berjangka lah gitu ya. Kalau staking tuh kayak tabungan aja, taruh aja, ikut-ikutan, ikut verifikasi punya orang gitu. Kalau di lock up kayak deposito berjangka, dapat lebih tinggi lagi tuh tokennya kan. Apalagi kalau kita ini, misal saya punya misalnya Coinbase ya, saya buka rekening Coinbase. Di sana kan saya bisa pilih ya, ikut meminjamkan ke orang, sama kayak peer-to-peer lending lah ya. Cuma peer-to-peer lending kan masih pakai fiat money kan, masih pakai dollar atau rupiah atau apa. Kalau ini kan pakai token semua. Jadi kalau kita meminjamkan uang kan, lewat lewat app itu, dapatnya teman-teman bisa lihat tuh sekitar 10% ya. Apalagi kalau kita agak nekat itu yang melakukan apa, yield farming. Yield farming berarti kita ada app tertentu yang kayak yield farming, kayak Stargate itu ya, Stargate Finance. Stargate Finance itu dia kayak inilah, kayak menternakkan tokens ya. Jadi dia pindah sana pindah sini. Nah, tapi ya risikonya jelas ada ya, tidak inilah ya.
seperti investment pada umumnya lah ya. High risk, high expected return, as always, right? High risk, high expected return. Itu lumrah lah ya di dunia kan itu ya, high risk, high expected return. Yield farming, jelas risikonya lebih tinggi, tapi ini ya potensi perkembangan tokensnya bisa 80%. Gila lah ini pokoknya ini ya bidang yang sangat apa, ya sisi positifnya banyak tapi ininya juga itu. Ya jadi kita udah lihat tadi itu ya sisi apa baik meminjam maupun meminjamkan ya. Jadi ada apa uh, competitive advantage yang sangat nyata dibandingkan dengan conventional financial institutions. Ya kan sangat nyata di situ ya. Ini tanpa tanpa apapun ya. Orang juga nggak ada, semua pakai pakai apa? Pakai sistem ya. Nama juga nggak perlu ada yang tahu itu siapa segala macam. Benar-benar itu ya. Ini akan sangat disruptif untuk ini kan dunia kerja juga buat perekonomian gitu ya. Bayangkan entah apa yang akan terjadi pada pertumbuhan ekonomi gitu, karena banyak orang yang harus memikirkan kembali mau pekerjaannya apa gitu ya kan? Karena semua berbau ini teknologi. Ada aplikasi lain seperti apa derivative and synthetics. Saya juga tuliskan contohnya misalnya, kayak sekali lagi protokol itu ada nama produk ya. Protokol itu produk ya di dunia ini. Jadi protokol misalnya Nexus Mutual, Ethereum dan lain-lain. Jadi derivatif di sini tuh mirip dengan di dunia konvensional lah ya. Ya kan? Jadi misalnya kita punya apa kayak di konvensional kita punya ini kan ada options, ada futures, ada swaps ya. Sama juga di sini juga ada ya. Kemudian ada bentuk apa? Kayak securitization. Securitization di dunia pada umumnya kan ada apa? Mortgage backed securities. Ya kan apa EBA itu ya di Indonesia ya. Ya kan? Efek beragun aset kan. Asset backed securities. Sama juga di sini. Jadi kalau kalau ini ya, kalau kita punya mungkin saya sambil sambil inilah cerita ini ya supaya ini. eh, 1 menit lagi mungkin itu ya kita mendengarkan apa pesan sponsor dari MS ya. Tapi misalnya kita lihat dulu ya punya si Donald ya. Nah Donald ini buat platform ya, buat platform namanya World Liberty Financial. Nah awalnya dia bilang dia cuma jual token aja. Awalnya dia bilang jadi dia ini kan platformnya kan ada Ethereum. Jadi platformnya Ethereum. Lalu dia bangun di situ, bangun platform di atas platform itu. Platformnya namanya adalah WLF kan, World Liberty Financial. Jadi dia bilang awalnya dia cuma jual-jual tokens, dia bantu jualin apa berbagai token seperti BTC, kemudian Ether, kemudian juga apa USDT, USDC ya, stable coins ya. Kemudian dia juga jual apa kayak XRP dan macam-macam lah. Tapi ya lambat laun kan ya namanya orang lah ya, dia ada potensi duit tinggi. Tiba-tiba dia bikin ini juga, bikin token sendiri. Jadi platformnya WLF, tokennya adalah WLFI salah tulis ya. WLFI kan tokennya di situ. Nah, kemudian dia punya ownership dan lain-lain lah ya. Dia juga otomatis memiliki 22.5 billion tokens, WLFI tokens. Nah, sekarang itu ya waktu dia nerbitkan tokens itu ada beberapa hal yang menarik ya. Jadi pertama misalnya uh, dia juga itu ya pada saat yang sama dia juga bikin apa meme coin ya. Jadi dia udah bikin token ini membingungkan kan. Jadi si Donald ini benar-benar itu ya dalam hal memanfaatkan kesempatan untuk cari duit ini benar-benar dahsyat lah ya. Dia juga bikin meme coin dia sendiri. Jadi namanya apa ya? Namanya Trump ya. Jadi Dollar Trump meme coin. Meme coin tuh inilah ya. Jadi kita bikin bikin apapun lah ya. Ya misalnya saya mau bikin inilah ya. Kucing saya nih misalnya nih. Tiba-tiba saya bikin koin dengan muka dia gitu. Yang penting ada yang mau beli aja. Nggak tahu di back dengan apa, ada atau nggak ada, ya itu ya. Terserah, Bang. Dan mumpung lagi terkenal kan banyak orang mau beli kan. Kalau kalau misalnya kita lagi berkuasa atau apa kan tiba-tiba orang beli gambar apa, gambar kita atau gambar kucing kita atau apapun gitu. Jadi jual-jual ini. Jadi securitization itu ya mirip dengan dunia nyata tapi semua di tokenize lah ya. Ya. Jadi kalau kita punya punya usaha gitu ya, punya gedung usaha, punya perusahaan atau apa, kemudian kita securitize kan, kan kita ini bisa aja. Atau kita bisa misalnya kita lembaga keuangan ya, kita lembaga keuangan, kita minjami ke banyak orang kan, ya nggak? Kalau saya misalnya tadi Coinbase atau apa, atau Binance misalnya yang besar banget, Binance gitu ya, atau Uniswap, saya pinjami duit ke sana sini,
Lalu berbagai pinjaman itu saya repackage ya, sama seperti di dunia inilah ya, konvensional. Repackage kemudian itu menjadi asset-backed securities. Ya kan? Terjadilah securitization. Terjadi juga di platform kayak gitu. Cuma bedanya nggak ada lembaga keuangan. Semua pakai smart contract tuh. Semua pakai smart contract, semua kelihatan di blockchain itu. Ya kan? Asetnya apa, kemudian ini dari dompet yang mana, segala macam. Tapi kita tidak pernah tahu itu siapa gitu ya. Kerennya kan seperti itu ya. Jadi, balik ke ini. Ya kan? Jadi, punya Donald itu, kemudian dia itu ya, tokensnya dia, apa, maksimalnya ada 100 miliar tokens ya. Uh, nah, ini yang menimbulkan perdebatan juga ya. Jadi sebenarnya token-token itu ya yang ada di platform itu, mereka itu sebenarnya adalah mata uang atau aset gitu. Jawabannya kan sederhana ya. Jawabannya adalah jelas mereka adalah aset ya. Tidak cocok sebagai mata uang karena teman-teman yang di apa di macroeconomics bisa inilah ya, bisa membayangkan dia ini enggak store of value, kemudian medium of exchange, kemudian kalau Bitcoin ngaku dia maksimal hanya 21 million Bitcoins. Walaupun satu BTC itu bisa dipecah menjadi ini kan, berapa sats tuh ya, mungkin 100 juta kali. Jadi satu Bitcoin itu bisa dipecah menjadi 100 million Satoshis ya, sats ya, itu nama pendirinya itu. Tapi kira-kira dia punya 21 million. Nah, punya si Donald ini dia maksimal 100 billion tokens. Nah, karena dia berkuasa kan tiba-tiba dia ini ya, dapatkan hampir 500 juta ya. Jadi orang beli dari dia, beli tokens gitu ya, beli tokensnya dia, kemudian sebagai hadiahnya yang membeli tokens dia itu kemudian tokennya ikut diperjualbelikan di ini. Waduh, kacau lah ya. Bisa bayangkan nggak? Jadi misalnya saya kasih contoh nih, ada satu orang nih, Justin Sun ya, pemiliknya Tron kan. Tron itu adalah platform. Nama tokennya adalah TRX. Ya nggak? Jadi platform Tron ini punya token namanya TRX nih. Si Justin tiba-tiba ini nih beli WLFI-nya Donald kan, beli WLFI senilai katakanlah 75 juta. Sebagai ini ya, sebagai hadiahnya si Justin ini sekarang masuk ke dalam advisory board-nya WLF. Kemudian TRX ikut diperdagangkan sekarang di WLF gitu, kayak kayak inilah ya, reciprocal gitu. Kayak hadiah lah gitu. Udah kayak gitu. Kemudian juga eh, perusahaannya ini WLF juga mengizinkan adanya apa inilah ya, encourage ya. Ini namanya apa? Macro Strategic Reserve. Macro Strategic Reserve, jadi dia, nggak namanya orang berkuasa kan itu ya, dia mengencourage lembaga keuangan nih, dia bilang ke lembaga keuangan, udah kamu itu ya, dari semua asetmu yang itu, sekarang kamu itu, tokenize, di-tokenize tuh. Jadi aset-aset lembaga keuangan, mereka di-encourage untuk mentokenkan itu, masukkan ke WLF. Kenapa? Karena semakin banyak token yang beredar di WLF, verifikasinya kan lebih mudah kan? Kayak minions yang dipaksa bekerja itu. Ya, nah, jadi lembaga-lembaga keuangan, saya kira inilah jembatannya nih. Ya nggak? Jembatan untuk memasuki dunia murni itu ya, murni decentralized finance. Jadi kalau saya gambarkan, sorry saya loncat-loncat karena materinya banyak banget ya. Ya, inilah ya. Nah, inilah ya. Jadi kira-kira akhirnya, menurut dugaan kita ya, akhirnya akan jadi hybrid ya. Ya kan? Karena kan di satu pihak kan yang pihak yang sangat Puritan itu kan pengennya ini benar-benar itu ya, decentralized atau bahkan distributed, fully distributed kan. Maunya kan gitu, cita-cita orang Puritan ya, techno-Puritan. Nah, orang lembaga keuangan kan nggak mau kehilangan segalanya kan, tiba-tiba lembaga keuangan collapse, kerjaan hilang ya nggak, kemudian tiba-tiba para bilioner akhirnya duitnya juga menurun kan, nggak mau ya, mau mempertahankan status quo lah ya nggak, akhirnya pasti akan terjadi ini kan. Inilah yang dilakukan Donald kan. Jadi Donald mengencourage lembaga keuangan, udah, aset-asetmu itu tokenize, tokenize tuh, masukkan ke platform saya ya, atau platform lain lah, terserah lah ya, tapi masukkan ke inilah, ke dunia inilah ya, ke dunia maya ini, dunia beta ini ya. Jadi buatlah token-token, buatlah NFT kayak gitu. Dari aset-aset yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Nah, dengan semakin banyaknya tokens yang ada itu, maka verifikasinya akan makin mudah. Kalau dulu kan orang mining kan, sekarang pakai staking namanya kan. Tadi kita barusan lihat, staking aja. Pokoknya di situ jadi verifikasi atau kita. Nah, nggak heran kalau ini ya, 2 hari lalu waktu saya ini menyelesaikan, saya market cap-nya 3 itu loh. 3 triliun ya, no joke ya. Ini di atas GDP-nya Indonesia loh. GDP Indonesia sekarang mungkin 1.5 triliun.
market cap-nya cryptocurrency itu $3 trillion ya. Gila ini ya. Daily turnover 239 billion. Teman-teman tahu ya di equity market terbesar New York Stock Exchange, daily turnover-nya itu adalah $100 billion. Di crypto 239. Baru hari ini, inilah 2 hari lalu loh ya. Maksudnya di bulan-bulan mendatang mungkin akan semakin spektakuler kan ini kan. Jadi suatu yang nggak heran karena ya inilah ya, karena ada bantuan dari ini kan orang-orang pecinta tekno yang mempercepat ini terjadi gitu. Mungkin sebelum saya lanjut itu ya pesan sponsor dulu mungkin teman-teman dari MD. Baik, terima kasih Pak Edi, pembahasan yang sangat menarik ya dan mudah dipahami. Bahkan tadi di komen juga ada yang bilang daging banget Pak informasinya hari ini. Nah, teman-teman tetap stay di sini sambil dipersiapkan apa aja yang mau ditanyain ke Pak Edi nih nantinya di sesi Q&A. Nah, sambil kita informasikan buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut mengenai keuangan dan juga manajemen, bisa banget untuk cek info-info dari kita, karena penerimaan mahasiswa baru di gelombang 2 ini masih dibuka hingga 12 Maret 2025. Dan saat ini Magister Sains Manajemen juga ada program double degree loh yang bisa didanai oleh LPDP. Jadi kesempatan kayak gini nggak boleh dilewatkan dan kita simak infonya berikut ini. Oke, Pak Edi, mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak untuk presentasi selanjutnya yang nggak kalah menarik. Oh, sudah ya? Oke. Ya. Oke ya, saya sambil ini. Iya, tadi pesan dari apa MD ya, mudah-mudahan eh, ya tetap bangga jadi MD dan yang mungkin baru mau bergabung ke MD, inilah ya pilihan yang sangat tepat ya karena ya MD kita yang terbaik di Indonesia dan sekali lagi kalau itu ya saya bisa memberitahu teman-teman yang mungkin baru akan gabung dengan apa itu ya harga yang sangat 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 ekonomis bisa mendapatkan kualitas yang sangat tinggi gitu ya kalau seperti kuliah di apa di Yale atau Harvard atau Princeton dan sejenisnya paling tidak 80.000 setahun tuh ya 80.000 setahun dan eh, di MD mendapatkan apa pelayanan dan kualitas yang juga ya sama baiknya lah ya. Ya cuma ini aja beda lokasi aja kan. Satu lokasi yang lebih mahal dengan kualitas yang sama. Jadi inilah harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, mungkin saya sambil lanjut. Ya mungkin saya balik lagi ke ini ya. Jadi kan tadi derivatif ya mirip lah mirip dengan di dunia konvensional sekarang ya. Jadi kita punya itu kan punya options, punya futures options, punya swaps ya dan berbagai derivatif lain. Nah, ini juga diciptakan juga di dalam platform. Kemudian sistem asuransi juga belum belum ini ya, belum berkembang. Nah, kalau sekarang mungkin sisi ini ya, berbagai sisi negatifnya lah ya. Sisi negatifnya mungkin kan kayak gini ya. Nah ya, ini misalnya, nah inilah ya. Jadi sekarang antara ini kan ya antara itu ya idealisme dan realitas kan ya tetap ada gap lah gitu ya. Jadi kalau kalau kita bilang tadi kan kita menggunakan itu kan triple entry accounting. Jadi harapannya adalah jadi kita dengan siapapun nggak akan ada lagi yang ini kan. Kalau saya dengan Usman tadi semua tercatat ya. Jadi kalau saya udah menyerahkan uang maka otomatis gedung itu harus diserahkan ke saya karena smart contract kan dia terjadi begitu aja. Kemudian di blockchain-nya juga tercatat ya dan tidak bisa diubah lagi. Sudah inilah sudah pokoknya permanen selamanya ya di situ. Ya eh, idealismenya kan seperti itu kan. Atau misalnya kejadian sekarang lah kalau kita punya apa ada misalnya seandainya ada smart contract kan. Misalnya ada mobil-mobil tangki datang ke ini kan, mobil tangki datang ke SPBU, ya nggak? Lalu masukin ke lubang yang benar, baru bisa ini, baru bisa terbayarkan, ya nggak? Jadi nggak mungkin ada inilah ya,
salah lubang dan lain-lain ya nggak? Karena smart contract baru bisa dieksekusi kalau memenuhi kontrak yang sudah ada ya nggak? Jadi ini sebenarnya bagus juga untuk inilah untuk pencegahan apa penyelewengan segala macam tuh susah untuk terjadi. Idealismenya kan seperti itu. Tapi sekarang tetap aja ada kelemahan lah. Misalnya kita tetap butuh apa? Butuh verifikator kan. Jadi kalau saya terbitkan NFT, saya bilang saya punya lukisannya Leonardo nih. Saya punya lukisan Leonardo. Kira-kira market value-nya 300 juta dolar. Terus saya buat NFT-nya. Saya buat 1 juta keping NFT berdasarkan aset itu, aset lukisan itu. Ah, kan tetap aja perlu inilah ya, verifikator itu benar nggak lukisannya Leonardo? Ya, atau saya punya lukisan Raden Saleh ya, punya Raden Saleh, bisa dijual ratusan juta dolar gitu ya. Em, Mana tahu kan kita ketemu di mana, apa nggak tahu benar atau enggak kan butuh verifikator kan? Ya nggak, dan bidang tertentu verifikatornya kan juga butuh spesialis gitu yang lihat. Kalau kita lihat lukisannya kucingnya Raden Saleh dengan kucing lain kan mungkin mirip-mirip aja, tapi yang ahli kan baru tahu itu kucingnya Raden Saleh ya. Jadi tak butuh inilah ya, butuh apa verifikator, butuh audit lah gitu ya. Kemudian juga ini bukti cadangan. Nah, kemudian yang ini hal-hal yang berkaitan dengan legal. Nah, ini dilema ya teman-teman ya. Kan sebenarnya kan maksudnya sistem ini kan tidak pengen diregulasi kan. Ya nggak? Kita tuh semua tuh pengen open kan di sini kan distributed maunya. Tidak hanya decentralized, pada akhirnya kita pengen distributed. Jadi semua semua kejadian itu semua publik bisa lihat ya. Angkanya berapa, cuma nggak tahu itu siapa aja, nggak tahu ini kan, karena pakai ini kan, pakai nomor apa wallet kan. Tapi semua orang bisa melihat ini apa transaksinya apa, kemudian nilainya berapa gitu. Tapi kalau misalnya itu ya rawan, tadi ada rawan misalnya pelanggaran hukum atau apa, maka dilemanya adalah berarti akhirnya regulator harus datang juga gitu loh. Berarti kan ini ini kan apa ya kayak ya inilah kayak kayak apa namanya oksimoron lah ya oksimoron kita tuh pengennya deregulation ya pengennya deregulation tapi malah akhirnya itu ya malah akhirnya jadi itu regulasinya kembali gitu ya kan jadi misalnya eh, ini ya ada perdebatan misalnya tentang regulasi kan nah berbagai regulator yang ini ya yang kemungkinan akan berkepentingan lah BI kan karena mereka mencurigai ini bisa jadi itu ya bisa jadi alat yang kemudian menggantikan monetary policy karena itu ya sekarang uang jadi ini kan mata uangnya jadi apa gitu ya. Jadi BI punya kepentingan karena dia ini kan punya monetary power. Nah, OJK ini kan kalau di Amerika kira-kira kayak SEC lah ya. Jadi kalau dia menganggap ini aset ya dan asetnya itu dia apa ini ya um, not interchangeable. Jadi dia tuh aset yang unik ya. Maka dia otomatis harus berada di bawah apa OJK atau SEC lah ya. Dulu Bapepam lah di Indonesia kan. Ini di Amerika namanya Securities and Exchange Commission. Di Indonesia sekarang udah jadi OJK lah bagian dari apa capital market ya. Ya nggak? Jadi tapi si Bapepti mungkin juga akan ini sama seperti di Amerika. Si FTC juga bilang ini berbagai platform dan itu ya berbagai aset token yang berbentuk aset itu kalau mereka itu non fungible kalau mereka itu apa fungible maka dia masuk ke komoditas gitu fungible artinya interchangeable ya jadi misalnya mereka bilang nih Bitcoin yang satu dengan Bitcoin yang lain apa ada bedanya sih nggak ada kan maka si CFTC bilang ini harusnya komoditas nih kayak Bapepti lah di Indonesia kan ini komoditas tapi kemudian si SEC juga bilang itu Bitcoin yang satu dengan yang lain ya Ether yang satu dengan lain tidak sepenuhnya sama karena ada apa gambar berbeda atau seri berbeda. Maka si SEC alias OJK itu bilang harusnya dia masuk ke wilayah kekuasaan dia. Nah, jadi pasti akan terjadi inilah ya. Kalau dia kalau dia fungible, kalau dia fungible berarti harusnya dia masuk ke komoditas kan. Tapi kalau dia non fungible, not interchangeable, maka dia harus masuk ke wilayahnya si inilah SEC atau OJK kalau di Indonesia. Jadi inilah ya regulator ini mulai akan masuk-masuk juga akhirnya ya mengurangi ini kan mengurangi cita-cita dari pembuatan sistem ini gitu. Nah, makanya saya bilang ya, begitu Donald berkuasa, tiba-tiba ini menjadi nyata. Kenapa? Karena Donald sangat sangat ini ya menekankan deregulation. Deregulation semua dipangkas, teman-teman lihat berita nggak? Semua dipangkas ya.
lembaga-lembaga dipangkas, orang juga di ini banyak di apa pangkas ya. Lembaga keuangan juga semua streamline ya, streamline, deregulated ya. Ini akan sangat ini ya menuju ke arah ini kan, deregulation ya. Semua ini bosnya SEC juga diganti ya sebagai presiden. Inilah ya dia punya punya itu ya executive power, punya hak prerogatif kan untuk mengganti orang itu. Bos SEC yang sekarang sangat-sangat pro ke ini, sangat pro ke kripto ya. Yang sebelumnya waktu di bawah apa Presiden Biden kan lebih ini ya, lebih hati-hati lah gitu ya. Di bawah Presiden Trump ini sekarang sangat-sangat pro ke kripto. Jadi ini akan terjadi secepat kilat nih, deregulation di mana-mana. Nah sekarang yang mungkin akan ini ya, mungkin supaya kita ada Q&A sedikit, mungkin saya masuk ke inilah, mungkin ke topik yang mungkin agak sangat kontroversial juga karena ini menyangkut ini kan. Nah, paradok mata uang ya. Jadi apa yang akan terjadi? Dia sebenarnya kan pembicaraan kita kan lebih fokus ke ini kan, ke lembaga keuangan ya, financial institutions yang kemudian tergantikan oleh platform gitu. Tapi teman-teman harus ingat ya, itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan ya. Nggak bisa kita bilang saya cinta blockchain tapi nggak mau token, nggak bisa lah gimana itunya, gimana transaksinya ya nggak. Jadi para platform itu membuat native tokens masing-masing, walaupun tokens lain juga mungkin bisa dipakai di platform berbeda. Kecuali beberapa yang tertutup ya, misalnya yang tadi, punya si Donald tadi, punya Presiden Trump tadi, WLFI sekarang dia sifatnya tertutup dia. Tertutup hanya berlaku di platform dia. Tapi yang lain kan enggak. Kalau kita punya ETH gitu kan kita bisa di platform mana juga bisa. Tapi ETH itu adalah native tokennya si Ethereum. Enggak, Ether itu adalah native tokennya Ethereum, tapi dia juga bisa dipakai di platform lain ya kalau diperlukan. Tapi ada beberapa yang memang hanya bisa dipakai di platform masing-masing ya. Tapi intinya adalah sekarang pertanyaannya apa yang akan terjadi pada itu ya, pada mata uang ya. Ini agak sedikit itu ya berbelok dari lembaga tadi. Tapi kenapa central bank akan ikut ini Kak, akan ribut soal ini? Karena ada blockchain dan token itu satu paket ya. Ya kan? Jadi kita nggak bisa, saya nggak bisa inilah memisahkan saya ini apa suka suka sistem blockchain-nya tapi saya nggak mau pakai token, saya mau pakai fiat. Di gimana caranya? Nggak bisa kan? Tetap harus di tokenize gitu. Nah, sekarang yang ada sekarang kan itu ya, ada jalan tengahnya yaitu banyak melakukan apa stable coins ya. Stable coin ini berarti dia token yang kemudian di backup oleh katakanlah oleh fiat money. Ya kan berbagai yang terkenal misalnya ini USD Tether sama USD Circle. Ya kan T sama C tadi ya. Jadi dia di backup dengan US dollar lah ya, walaupun ya tidak perfect juga. Kan dia bisa di back dengan fiat kan, dia juga bisa di back dengan token yang lain, dengan kripto yang lain. Atau dia nggak di backup sama sekali pakai algoritmik, ini benar-benar liar ya. Jadi dia ngakunya stable coins. Stable coins berarti kayak kayak inilah ya, ya sedikit banyak ada apa ada kaitannya dengan fiat money, tapi mungkin nggak ada backupnya sama sekali, algoritmik aja. Atau seigniorage stablecoin ya. Yang ini saya juga itu ya tidak sepenuhnya pernah lihat yang seigniorage ya. Tapi ya macam-macam lah. Tapi intinya adalah sekarang central bank akan agak khawatir. Jadi tidak hanya lembaga keuangan dan tadi itu ya OJK sama Bapepti yang tadi akan sangat itu ya sangat gelisah dan dilematik bagaimana mengatasi ini. Tapi sekarang central bank juga ikut gelisah karena ada monetary power yang ikut terimbas oleh ini. Karena bayangkan kalau sekarang eh, dunia menjadi itu ya hampir maya sepenuhnya seperti ini berbasis platform. Berarti alat pembayaran semua kan jadi ini kan jadi semua alat pembayaran yang sifatnya ada di platform kan berbagai tokens yang digunakan sebagai pembayaran. Nanti misalnya kita makan nasi goreng juga mungkin berapa itu ya berapa sen ETH atau itu ya. Nah, makanya sekarang banyak sekali central bank di dunia yang mulai segera ingin membuat CBDC kan, Central Bank Digital Currencies. Ya, termasuk Amerika juga itu ya, pengen cepat-cepat bikin CBDC supaya mereka tetap bisa ini. Tapi kan intinya adalah ini kan, sekarang tidak ada ini ya, sulit sekali untuk em, apa ya, kayak mengenforce ya. Ya nggak? Kalau sekarang kan kita apa central bank punya power yang sangat tinggi untuk mengenforce ini adalah satu-satunya medium of exchange yang berlaku di negara ini. Ya nggak? Nah, pada satu ketika itu kan sulit untuk mengenforce ini. Kenapa? Karena kalau perdagangan internasional menggunakan itu, kita sendiri menggunakan yang lain, gimana itunya? Ya nggak?
apa boleh buat kan terpaksa ya terjadilah ya, apa satu dunia akan menyepakati sesuatu. Makanya ini sekarang ini kan bukan masalah, pertanyaannya sebenarnya bukan mana ya di slide saya tulis ya, bukan whether it will happen, but when it will happen, ya kan? Sebenarnya pertanyaannya when ya. Nah, nggak tahu di slide mana lah ya, saya tulis tentang itu ya. Dan jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana itu ya, apa ya, kayak langkah proaktif lah ya, langkah proaktif ya, bahwa pada akhirnya nanti kemungkinan besar itu ya, fiat money itu akan sangat menurun itunya, pengaruhnya, dan mungkin hanya menjadi backup aja. Itu pun kita bisa backup dengan barang lain tuh. Kita bisa backup dengan emas kan, kita bisa backup dengan real world assets yang lain. Real world assets yang lain kan banyak kan. Padahal fiat money itu hanya kertas tuh. Ya, fiat money kan nggak ada backup juga. Ya nggak, kalau dulu ya inilah dia berbasis emas kan, sekarang nggak ada kan. Fiat money kan juga berbasis kepercayaan aja pada central bank. Tapi kalau kepercayaan orang pada central bank kemudian menurun dan kemudian lebih percaya pada itu ya, pada basis platform, maka otomatis powernya fiat money akan melemah kan. Nah, pertanyaannya adalah when it will happen, how fast it will happen, not whether it will happen, right? It will surely happen, right? That's the thing. Ya kan? Jadi bagaimana lebih proaktif lah ya. Jadi sekarang kita bisa melihat ya, lembaga keuangan harus segera segera berbenah kan. Apa yang akan terjadi nih? Tokenized assets, ya nggak? Kemudian memperbaiki apa berbagai apa layanan lah ya. Jadi net interest margin yang terlalu tinggi nggak bisa lagi, ya kan nggak bisa lagi. Kemudian tadi berbagai itu ya regulator juga akan memperbaiki apa regulasi ya di baik di komoditas maupun di OJK maupun di central bank ya untuk apa mengantisipasi inilah harus proaktif lah. Sisi negatif sekali lagi itu ya banyak kejadian seperti mungkin beberapa tahun lalu ya ada platform namanya Terra ya, koinnya tokennya namanya Luna ya. Terra dan Luna satu ini satu paket ya, platform dan tokennya collapse kan. Kemudian teman-teman ada ini nggak? Pernah dengar ada First Republic ya? First Republic Bank. Padahal itu bukan itu lah ya, bukan pemain blockchain ya. Tapi kira-kira kita mengkhawatirkan apa yang terjadi pada The First Republic Bank bisa terjadi pada platform. Jadi ceritanya agak spektakuler ini ya. Jadi First Republic Bank itu kan dunia fintech kan, bukan dunia platform loh ya, dunia fintech ya, masih pakai duit beneran tuh, fiat money. Tapi apa yang terjadi pada dia bisa bisa sangat terjadi pada platform, karena dia tumbang bukan karena itu ya, bukan karena bisnis modelnya yang buruk ya. Kalau kita tanya Pak Sahid sebagai itu ya, sebagai profesor marketing, kita tahu bahwa customer satisfaction kan sangat penting, ya nggak? Nah, First Republic itu sangat itu ya, sangat sukses dalam dalam customer satisfaction lah ya. Jadi maksudnya gimana? Dia dia banyak menghimpun duit orang kaya nih. Duit orang kaya kan dia himpun. Karena orang kaya kan tidak terlalu apa ya, tidak terlalu banyak minta return lah ya. Di Amerika mungkin cuma itu aja. Kalau checking account ya 0% lah ya, bunganya 0% kalau checking account. Kalau savings account mungkin 0,5 lah gitu. 0,5 setahun, jadi rendah banget lah ya. Nah, karena dia menghimpun deposit itu bunganya rendah, si First Republic Bank itu kemudian bisa meminjamkan ke ke nasabahnya dengan bunga yang sangat rendah juga, katakanlah 2% aja. 2%, 2,5%. Kan net interest margin-nya lumayan kan. Dia pinjam duit dari orang 0 sama 0,5 kan, deposit kan. Kemudian dia pinjamin ke orang katakanlah 2%. Jadi net interest margin-nya kecil aja, tapi volumenya gede tuh. Jangan pakai teknologi lagi, pakai fintech. Tapi masih fiat money ya, itu bukan platform kan. Tapi apa yang terjadi nih? Tiba-tiba itu ya, Federal Reserve um, tiba-tiba tidak pernah menurunkan tingkat rate-nya karena khawatir soal inflation kan. Ya, di akhir-akhir zaman itu ya, sebelum Presiden Trump naik kan, inflation agak tinggi kan. Inflation di atas 3 lah ya, 3, 4,5, kemudian berangsur menurun gitu. Jadi apa yang terjadi? Pak Tiba-tiba Edi, itu ya, mohon maaf Pak terjadi Edi. kekeringan likuiditas ya. Waktu habis ya? Halo Pak Edi. Ya, waktunya mungkin Iya ya, kan lebih ke tanya iya. jawab aja ya. Saya yakin ini Iya ya, tapi ini saya eh, selesaikan ceritanya sedikit ya. boleh Selesaikan deh, satu ya menit ya. boleh. Jadi apa yang terjadi Boleh, sih boleh. apa tiba-tiba itu ya, walaupun layanannya bagus ya, tiba-tiba si First Republic itu mengalami itu um, ya liquidity risk lah ya. Kalau di risk management teman-teman belajar liquidity risk. Jadi kekeringan likuiditas ya, bukan karena produknya jelek ya, tapi karena kekurangan duit tuh. Nah ini yang dikhawatirkan juga di platform. Jadi walaupun kita bilang ini kan itu ya sangat transparan, sangat apa, bisa terjadi liquidity risk ya, terjadi run tuh. Kalau di dunia nyata kan bank run kan, di sini bisa terjadi apa kayak
inilah ya kayak rug pull tiba-tiba kecabut aja. Dan itu terjadi pada platform namanya Terra dan tokennya Luna tuh. Jadi ya risikonya selalu ada lah. Ini yang ini. Iya, terima kasih teman-teman. Saya lihat topiknya sangat panjang dan itu ya. Saya kembalikan ke Usman dulu ya. Makasih. Ya, ya terima kasih Pak Edi ya. Ya, Bapak Ibu semuanya, DeFi, digital finance, Bitcoin dan sebagainya ini sebenarnya gambar yang besar, gambar yang sangat besar yang terdiri dari banyak topik-topik. Jadi kalau diulas untuk satu atau dua sesi sepertinya kurang cukup. Baik, kita langsung ke sesi pertanyaan. Ya, yang raise hand adalah Pak Said. Monggo Pak, silakan Pak, silakan. Ya, oke. Ya, Makasih Pak Edi Jun atas kuliahnya yang sangat hebat ini, menginspirasi juga Pak Usman yang sudah membantu proses diskusi ya. Saya ada pertanyaan Pak Edi mengenai DeFi ya. Saya penasaran, memang benar bahwa setelah Presiden Trump berkuasa ini mulai digalakkan. Nah, sejauh mana adopsi DeFi ini di kalangan industri di Amerika Pak Edi? Barangkali Pak Edi bisa memberi gambaran best practice-nya. Jadi artinya apa? Apakah memang kemudian ini juga disambut baik oleh industri di Amerika menjadi salah satu sumber Hmm. pembiayaan? Oke, makasih ya. Terima kasih Pak Said. Nah ini itu ya sesuatu yang juga saya kira sangat itu ya, di luar dugaan. Jadi selama ini Amerika itu kan negara yang sebenarnya sangat itu ya sangat kuno dan stabil lah gitu. Jadi kalau ditanya keistimewaan Amerika tuh apa sih sehingga apa ya banyak talents ke situ ya kemudian banyak yang datang nggak mau pergi dan segala macam. Saya kira tidak sekedar uang lah, tapi ada freedom lah, ada. Tapi salah satu ciri khas Amerika tuh adalah itu ya sangat kuno dan stabil ya. Kuno ya, positif maupun negatif itu. Nah, tapi tiba-tiba begitu Donald naik itu semua dipaksa ya Pak saya. Jadi itu yang mungkin bahasa yang bisa kita pakai itu adalah dipaksa tuh. Dipaksa. Jadi selama ini saya lihat kalau Amerika kan itu ya kita transaksi maupun itu ya sebagai nasabah maupun sebagai bisnis itu pakai cash juga oke, pakai kartu juga oke, pakai pakai platform juga oke gitu ya. Tapi sekarang sejak beberapa bulan ini tiba-tiba itu ya langsung berubah total gitu ya. Karena semua yang birokratis dipaksa untuk dipangkas gitu ya. Kalau saya kalau saat ini kita masih inilah kalau di Amerika masih masih mungkin masa transisi tapi kalau yang kita lihat itu cukup cukup seram ya Pak saya cukup seram ya karena terjadinya itu ada unsur pemaksaan gitu ya. Jadi bukan terjadi secara alami lagi semua tuh benar-benar di itu ya diarahkan ke situ gitu. Apalagi tadi yang kita diskusikan Pak Said kan presiden sendiri juga punya platform gitu itu masalahnya. Jadi itu pertanyaan ethical question lah ya kalau kita bicara business ethics tuh masa pemimpinnya buka platform juga gitu ya. Jadi otomatis kan konflik of interest-nya kan tinggi banget ya, tapi ya itulah kenyataannya. Jadi saya kira akan sangat-sangat bergerak sangat cepat dan tapi biasanya sih Pak, saya biasanya Amerika tuh negara yang sangat kuno dan stabil ya. Biasa perubahannya tuh itu ya tidak sekencang itu gitu. Biasanya gitu. Makasih Pak Said. iya. Mohon izin menambahkan Pak Said untuk terkait dengan apa namanya Donald Trump berkuasa ini ya, terkait dengan tidak etik. Jadi sebelum Donald Trump itu digantikan oleh Biden, dulu ada apa namanya eh, sosial media seperti Facebook yang dia akan launching yang namanya Libra, Google, Amazon dan sebagainya. Karena Donald Trump itu tahu, US itu tahu bahwa dia memiliki network effect dalam artian adalah apa consumer base-nya itu besar. Dia meluncurkan satu apa namanya aturan diharamkan semua yang di bidang big tech itu big tech ya namanya atau apa namanya techfin seperti Alibaba dan sebagainya di Cina itu untuk mengeluarkan yang namanya koin. Nah, sekarang dia sendiri mengeluarkan koin. Seperti itu. Ini perbandingannya kita bisa melihat ya, Pak ya. Ya, Bagaimana dia melarang Facebook dan sebagainya ketika dia bisa apa namanya guide semua customer base beserta Google dan sebagainya, tapi dia sendiri melakukan hal tersebut. Ya, hmm, mungkin itu ya tambahan dari saya. ya, Oke, iya. mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lain, silakan raise hand. Saya lihat di chat tadi kalau tidak salah ada Oh pertanyaan ya, ada di terkait chatnya. dengan ya, ya ada pertanyaan dari Pak Catur nih yang di chat dulu kali ya Bu ya mohon maaf Bu Rindang sebentar.
Ini yang di chat saya lihat dari tadi ada pertanyaan, bagaimana ekosistem keuangan terdesentralisasi atau DeFi menyikapi tantangan seperti risiko keamanan, volatilitas dan sebagainya. Jadi ini Pak Edi, kalau mungkin bisa apa summarize di Mhm. pertanyaan ini, masalah Mhm. dari kripto itu kan tidak ada fundamental value tuh. Berarti kan nanti kan ada volatilitas yang dia naik turunnya sangat ekstrim ya. Mhm. Padahal dan juga ada masalah yang namanya cyber security. Kemudian apa premisnya dia adalah no government, no control. Lalu bagaimana kita yang menggunakan kripto merupakan sesuatu apa namanya warga negara yang harus ada dalam satu regulasi. Nah ini menarik ini. Ini ceritanya ini adalah 3 pertanyaan dirangkum jadi satu. Silakan Pak Edi. Ya, ya, makasih. Siapa Catur tadi ya? Catur yang tanya ya. Ya Ya, jadi catur. apa? Ya ke depannya kita masih inilah ya, masih meraba-raba. Tapi pada akhirnya saya kira bentuk hybrid itu mungkin akan akhirnya akan itu ya menemukan satu equilibrium baru gitu. Tapi yang jelas kan kalau kita ditanya ini kan platform kemudian ada tokensnya. Nah masalahnya ada pertanyaannya tokensnya itu sebenarnya lebih lebih dekat ke mata uang atau lebih dekat ke aset. Nah kalau kita tanya ini sebenarnya jawabannya cukup mudah ya. Jawabannya dia tuh lebih dekat ke aset gitu kan. Lebih dekat ke aset. Buktinya mudah sekali. Kalau misalnya itu ya kita punya monetary power fiat money kan kalau ini kan kalau kita apa inflasi lagi tinggi kemudian kita itu ya serap-serap uang kan kita lebih apa inflasi tinggi kita tight money policy kan kita terbitkan eh, apa bond dan segala macam untuk menyerap kembali uang. Sebaliknya kalau kalau inflasi lagi rendah ya ekonomi lagi lesu kita pompa duit keluar. Nah masalahnya adalah dengan tokens itu kan banyak platform yang tokensnya itu sudah tertentu jadi nggak bisa kan. Kalau apa 21 juta BTC sudah keluar semua, itu udah nggak bisa nambah lagi. Jadi dia tuh sulit untuk memenuhi syarat sebagai itu ya, sebagai currency yang wajar lah ya. Tidak wajar tuh ya, currency-nya tidak wajar. Jadi dia tuh lebih dekat ke aset kan, lebih Ya. dekat ke aset. Nah, sekarang masalahnya adalah sekarang kalau semua pembayaran tuh kemudian itu ya aset aset membayar aset kan mirip dengan sistem barter zaman dulu kan. Gimana cara ngaturnya? Itu yang tanda tanya besar. Tapi dugaan kita adalah itu ya. Dugaan kita seluruh dunia itu kemudian akan menjadi apa ya? Menjadi apa? Seperti satu kesatuan lah. Mungkin banyak yang kita sekarang belum percaya. Tapi coba teman-teman lihat ya. Ada banyak hal yang dulu kita pikir tuh sangat itu ya. Tidak logis. Misalnya hubungan antara Donald dengan Putin, dengan Vladimir ya. Kemudian tiba-tiba apa? Donald kemana-mana itu ya. Memerintahkan untuk menghentikan inilah, kemudian, tapi teman-teman bisa bayangkan nggak, kalau dia bisa melakukan itu secara politik dan militer, berarti dia juga bisa sedikit memaksakan dalam hal ekonomi kan. Bisa aja, ayo sekarang kita itu ya, semua masuk ke dunia platform ya. Semua fiat money di tokenize. Mungkin itu langkah sekarang transisinya kan. Jadi lembaga keuangan yang ada, kemudian apa mata uang yang ada saat ini, kebanyakan nanti akan di tokenize dulu. Baru akhirnya mungkin di tujuan akhirnya kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi tapi tujuan akhirnya mungkin akan menjadi full itu ya full distributed full kayak dunia itulah ya dunia apa platform sepenuhnya gitu dugaan kita sih seperti itu karena dengan sistem seperti itu berarti kan otomatis central bank juga nggak ada manfaatnya lagi kan ya nggak makanya dia bilang ini sangat itu ya tidak terbayang apa akan terjadi pada pada kelembagaan ya pada pada pekerjaan ya kan akan sangat sulit dibayangkan tapi saya kira yang bisa kita lakukan adalah lebih proaktif lah ya kita mulai membaca membaca zaman mungkin arahnya akan ke situ kan jadi kita harus lebih apa ya nggak tahu lah lebih entrepreneurial gitu ya lebih entrepreneurial lebih Lebih apa agile ya. lebih ya deregulated lah Eh, ya tidak bisa mengandalkan apa eh, lembaga yang established pada umumnya seperti saat ini dan masa lalu gitu saya kira mungkin itu ya tapi itu dugaan lah kita nggak tahu apa ya itu ya kan ini perubahannya cepat sekali kan tapi sekali lagi dugaan kita adalah ini mata uang sekarang mungkin masih akan ada fiat money menjadi backup ya akan ditokenize di sana sini. Tapi pada saatnya nanti jelas central bank akan kehilangan itulah ya, akan kehilangan power karena dia kita udah nggak butuh itu. Kalau sekarang kita misalnya masih butuh kalaupun apa kayak
fixed rate regime ya atau menggunakan currency board system itu kan masih peg terhadap lain kan. Jadi mata uang kita masih peg terhadap apalah euro atau US dollar gitu. Tapi pada saatnya nanti ini sudah benar-benar benar-benar liar ya. Bahwa itu murni murni ada di platform dan demand dan supply yang akan menentukan banyak hal tuh. Itu yang seram juga dia. Ya mungkin ya, Ya, kira-kira seperti itu mungkin ya. ya. Terima kasih Pak Edi. Mohon izin untuk menambahkan sedikit saja lambaran Ya nggak untuk ya. Pak Catur. Ya, Pak Catur bisa membuka Journal of Finance tahun 2024, terbit bulan April kemarin. Judulnya adalah Bitcoin Equilibrium. Jadi fundamental value of Bitcoin itu adalah net transactional value atau net transactional benefit. Artinya apa? Ketika suatu negara itu mengakui cryptocurrency atau Bitcoin sebagai medium of exchange, maka harganya itu akan naik. Nah, regulators tahu akan hal itu, akhirnya dia impose atau restriction agar tidak ada adopsi di situ. Oleh karena itu harganya turun. Jadi dua hal ini yang akan membuat intertwine antara harga Bitcoin. Jadi kalau mungkin Hmm. nanti Pak Catur ingin mencari atau riset lebih lanjut tentang apa itu fundamental value dan apa yang menyebabkan volatilitas, itu bisa kunjungi di Journal of Finance, BCS namanya. Dan shockingly ya, Pak Edi ya, fundamental value dari Bitcoin itu dan cryptocurrency yang lain itu hanya Hmm. 5%. Selebihnya apa? Dan make sense Kayak ya. Oh. monggo, Ya. monggo silakan dicari ya. Ya. Nanti silakan kalau ingin tertarik untuk Menarik itu sekali itu. silakan dicari dan ya Ya. di riset lebih lanjut. Iya, dan saya kira riset bidang ini akan sangat akan sangat Ya, menarik ke depannya ya, baik bidang ya, marketing maupun operations maupun financial economics ya kan. ya. Tapi Setuju sekali lagi banget. kan sekarang kita kan masih di ini kan di awal-awal, jadi masih berbagai negara itu masih ada resistensi lah gitu ya. Kita lihat ada resistensi, misalnya kan tidak tidak semua negara itu sepakat satu sama lain kan, baik dalam hal politik maupun military maupun dalam ekonomi gitu. Tapi Ya, kalau ini, ya saya nggak bisa menduga-duga, tapi kan kita bisa lihat cara orang bertindak kan. Kalau tiba-tiba Bapak ini pergi ke suatu negara, lalu ini, kamu masih mau bantuan saya nggak? Kalau masih mau, adopsi ini gitu. Nah, susah juga, ya nggak? Paham lah maksud saya. Jadi apapun bisa, ya, ini kan, apapun bisa terjadi secara ini. Tapi sekali lagi research akan sangat sangat menarik. Data mungkin belum banyak ya, database yang menyediakan ini, tapi mulai mungkin bisa ini mencari-cari topik-topik yang sangat menarik buat teman-teman yang lagi S2 dan S3, karena ini akan sangat laku keras di jurnal ya, karena saya kira perhatian penelitian dan keilmuan akan sangat sangat mengarah ke situ kan. Tentunya untuk kebaikan, karena makin banyak research kan makin makin itu kan makin keluar banyak cara untuk beradaptasi dan inilah mengambil sisi positif dari praktek seperti ini dan mengurangi negatifnya kan. Ya kan, damage-nya kita mau kontrol, positifnya mau kita itu. Nah seperti ini kan, ya, Bitcoin aset yang masa itunya fundamental value-nya 5%, berarti 95% ya. market value-nya adalah sesuatu yang bisa menguap Noise, kapanpun kan. Jadi ya, noise ya. karena dia tuh aset ya, dia kan aset kan Ya, sebenarnya kan, lebih lebih mirip aset daripada mata uang asalnya ya. ya, Jadi betul sekali. sangat-sangat sangat-sangat volatile ya. Ya, ya ini teaser ya karena ini ini mungkin bukan teaser, ini kayak kisi-kisi kalau Bapak Ibu di MD tertarik untuk meneliti fundamental value dari kripto. 95% itu ada banyak gradasi ya, gradasi value-nya, bisa noise, bisa apa. Tapi kita lihat itu lebih banyak dipengaruhi oleh namanya berita-berita sosial media dan sebagainya. Ada stream research namanya narrative economics. Monggo silakan dieksplor. Saya nggak akan Ya. spill the bean. Nanti silakan Atau dieksplor nanti bagaimana. kontak bisa kontak sama Usman untuk jadi ya, bisa riset bersama lah kalau teman-teman tertarik Ya, bisa itu. siap. Ya, Ya, ya nanti butuh yang namanya machine learning dan sebagainya Pak ya, karena berita Trump dan sebagainya itu kalau kita pikir itu ini dari mana ada fundamental value di situ, ternyata itu nggak hanya ada, by narasi nothing ya. narasi secara Right. sosial media. Iya, benar Oke, sekali. kita lanjut ke ya Oh. gimana, ya kita lanjut ke Ah. pertanyaan selanjutnya dari Bu Rindang. Monggo Bu Rindang, silahkan unmute. Ya, selamat pagi menjelang siang. Lagi, Ya, saya cukup
awam ya dengan blockchain gitu. Cuma kalau misalnya dibaca sekilas itu blockchain itu kan seperti buku besar yang terdesentralisasi dan kemudian apa terhubung satu sama lain membentuk rantai rantai chain gitu. Kalau misalnya kita ngelihat di Google saya sekilas, nah, blockchain ini apakah memang di dunia finance saja apa memang em, dia bisa digunakan di sektor yang lain gitu. Nah, itu Hmm. yang karena saya cukup apa ya saya cukup saya cukup tak kaget juga gitu kalau misalnya ternyata blockchain ini sebuah platform gitu ya, Pak Edi ya gitu. Nah, Ya. yang nah dan yang Hmm. kedua pertanyaan kedua itu gimana dengan keamanannya karena bayangin aja bertransaksi anonim gitu. Iya, kan anonim ya, Ya. kita nggak akan Mhm. bisa tahu siapa yang minjem, siapa yang meminjamkan. Mhm. Yuk, Mhm. nah itu bagaimana sampai saat ini Iya. menghadapi keamanannya ya, gitu kan. Itu aja sih, terima kasih. Ya. Siap-siap diundang ke Makasih. IPB ya, Pak Edi ya. Ya. Makasih Rindang. Rindang teman seangkatan saya, teman sekelas saya dulu. Jadi apa? Udah kenal lama ya. Eh ya, jadi sebenarnya ini ya bidang apapun sih bisa menggunakan blockchain kan. Jadi sisi positifnya sih banyak lah. Jadi memangkas birokrasi. Jadi misalnya kalau apa pendidikan lah, misalnya bidang kita nih pendidikan ya. Jadi kalau nantinya kalau ini semakin berkembang sistem ini kan kita sebagai itu ya lembaga pendidikan, sebagai konsultan dan pengajar juga harus makin banyak berbenah tuh karena ya kan akan makin banyak itu ya selain selain online program juga sistem pembayaran akan di sistem blockchain misalnya dengan smart contract ya. Jadi misalnya eh, bagaimana mendownload misalnya ini kuliah atau bagaimana syarat masuk kuliah adalah eh, begitu apa tanggal berapa maka langsung bayar ya dengan token kan. Ya nggak? Dengan token baru bisa masuk kuliah atau baru bisa buka misalnya online programnya. Ya kan? Rumah sakit kan juga gitu. Rumah sakit misalnya nanti kalau udah terhubung dengan apa sistem kependudukan misalnya dengan apapun lah ya, dengan nomor nomor kesehatan atau apa registrinya, maka otomatis pembayaran kemudian juga pemberian prosedur dan segala macam itu akan terekam semuanya di blockchain itu. Itu sisi positifnya lah ya. Sisi negatifnya jelas juga ini ya. Tadi Rindang juga ini kan sisi keamanan misalnya. Oke lah dia aman kan karena dia bentuknya seperti wallet yang gabungan antara public and private. Public artinya semua orang bisa melihat transaksinya, tapi private kita tidak pernah tahu. Nah, tapi kan itu ya, selalu ada risiko kena hack kan, dompet kena curi. Dan yang lebih menyakitkan adalah gini ya, kan kalau Rindang dulu misalnya itu ya, pergi Malioboro kan, terus dompetnya kecopet nih. Kan kita tidak tahu siapa yang copet kan, tapi duit kita hilang. Kita sedih lah ya, sedih. Tapi paling tidak kita tidak tahu kan pencurinya siapa ya nggak? Kalau di blockchain ya, duit kita dicuri, kita tuh bisa lihat uangnya kemana. Kurang ajar ya itu. Jadi kita tuh tahu uang kita tuh kita bisa lihat, tapi kita nggak tahu siapa yang nyuri kan. Kurang ajar namanya ya. Paham kan ya? Jadi kalau dulu kan kalau kita kecopet kan ya sedih juga kita sedih uang kita dicopet. Tapi yang paling nggak kita nggak tahu siapa yang copet kan. Nah udahlah ya relakan gitu ya. Kalau sekarang dengan adanya blockchain, kalau duit kita dicuri ya, kita tuh bisa lihat aliran uangnya, tapi nggak tahu siapa yang nyolong. Terus ada lagi yang ini yang banyak penipu-penipu yang mencuri dengan tidak langsung karena kan smart contract. Smart contract kan ada link kan misalnya. Kalau kita klik link tertentu itu kita katakanlah menyerahkan itu ya, menyerahkan account atau menyerahkan tokens kayak gitu. Jadi misalnya ada nih yang kontak Usmana misalnya ya, eh, pura-pura HP salah kirim, Hai siapa misalnya ini ya Budi ya, halo Budi apa kabar? Terus kan Usman balas ya, "Oh, ini bukan Budi nih." Dan lalu misalnya orang bilang, oh sorry salah ini kan, salah kirim segala macam. Lu mulai kenalan nih, mulai kenalan terus Usman dikirimi foto, lumayan itu ya, lumayan cakep orangnya gitu loh. Ya nggak, lalu mulai berbincang tentang inilah, tentang pasar modal Australia ya, ya Wall Street kayak gitu. Mulai makin dekat, akhirnya mulai bicara tentang itu ya investasi, kemudian
Akhirnya Usman klik apa smart contract yang secara tidak langsung mengatakan bahwa Usman menyerahkan account atau menyerahkan uang. Nah, rakpul lah ya pergi orangnya. Nah, masalahnya ada sekarang Usman bisa melihat uangnya kemana, tapi nggak tahu itu siapa gitu ya. Kurang ajar gitu ya. Jadi risikonya selalu ada. Jangan Linda ya, jadi risikonya selalu ada ya, risiko keamanan, kemudian juga risiko apa platformnya itu mengalami apa tadi mengalami run ya. Kalau di dunia nyata kan ada bank run kan. Platform juga bisa kena run tuh. Dan nyata pernah terjadi ada Terra ya. Terra sama Luna kan tokennya namanya Luna platformnya terjadi run tuh. Jadi itu ya terjadi apa inilah apa katastrofik lah ya di platform itu. Jadi risiko itu akan selalu ada lah. Risiko akan selalu ada. Jadi gimana lah ya gitu ya. Makanya sekarang saya kira yang bisa dilakukan adalah semua pihak tuh berbenah kan, bersiap lah ya. Kita sebagai apa pekerjaan kita di bidang apapun kita mengetahui bahwa ini ada potensi akan terjadi deregulation, kemudian akan terjadi itu ya. Pahitnya tuh ada misalnya ada kehilangan inilah lapisan pekerjaan atau apa sehingga kita harus mulai lebih berbenah gimana itu ya kalau kita sebagai pimpinan mulai memikirkan gimana ini ya orang-orang yang kita pimpin itu bisa di apa reappointed gitu ya reappointed berbasis teknologi gitu kan kalau yang lagi cari kerja berarti mulai harus inilah lebih apa entrepreneurial ya kan ya hanya itu yang regulator mulai harus memikirkan gimana cara meregulasi ini dengan itu kan dengan baik karena kekuatan pasar itu kan luar biasa ya apalagi seluruh dunia kalau bergabung itu menyebabkan monetary powers menjadi sangat itu ya sangat rentan menurun lah gitu. Makasih Lintang untuk pertanyaannya. Iya, terima Ya, kasih. Sesuatu yang sulit jadi mudah nih kalau dijelasin Mas Edi ini. Terima kasih. Makasih, makasih, makasih. ya. Terima kasih Bu Rindang atas pertanyaannya. Ini mohon izin ya Pak Edi untuk menambahkan sedikit aja. Ada ya Iya ya, poin Usman menarik. nanti peneliti bidang ini jadi tahu banyak. Silakan. Nah, ketika Pak Edi bilang tadi kurang ajar itu saya langsung teringat sesuatu Pak. Jadi ada yang lebih kurang ajar ini Bu Rindang ya dari yang apa yang dikatakan oleh Pak Edi. Jadi visi dari DeFi secara umum ini adalah mengikuti yang namanya Marxisme kalau kita boleh ini ya. Karl Marx dari apa tulisannya Das Kapitalnya Karl Marx yaitu financial democratization. Bukan Hmm. Michael Bakunin yang anarki yang dia no government, bukan seperti itu ternyata. Dia mengikuti prinsipnya Marx di Max ya. mana ya Karl Marx ya, di mana semua resource itu harus diberikan parties itu harus diberikan kesempatan secara merata untuk berpartisipasi dalam suatu sistem. Blockchain itu terjemahan atau tafsir dari Marx itu sendiri. Dia adalah suatu sistem yang semua bisa di situ. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada seseorang yang dia memiliki wajah bagus, influencer yang banyak. Semuanya bekerja. Nah, ketika dia bekerja, itu akan saling namanya sistem itu akan saling jalan. Kemudian kurang ajarnya lagi, kalau saya boleh ini ya, extend logiknya ya. Hmm. Kurang ajarnya lagi, ini bisa karena ini merupakan suatu mekanisme dari interaksi antar parties. Ini bisa diimplementasikan di banyak hal. Yang paling ini ya, yang paling menurut saya mind blowing adalah vote delegation in blockchain. Jadi pemilu itu nanti dikawinkan dengan blockchain. Jadi bayangkan ketika kita bisa melihat suara kita terrecord secara baik, ya kan? Siapa yang jadi presiden sekarang, Bu? Kira-kira bisa nggak yang jadi presiden sekarang itu jadi presiden ketika dia mengadopsi sistem blockchain? Yang lebih kurang ajar lagi, ya Pak Edi ya. Ini saya pinjam kata-katanya Pak Edi ya. Mohon maaf Pak Edi, saya pinjam kata-kata yang lebih kurang ajar lagi. Kita nanti itu akan digantikan oleh AI. Jadi AI itu akan plugin di blockchain. Jadi nanti AI itu akan di-training sedemikian rupa mengikuti sistem belief dari elektoral, dari si pemilih. Kemudian dia akan melakukan pilihan berdasarkan sistem belief dari si orang tersebut. Maka, sekali lagi ya, maka bansos dan sebagainya itu tidak berlaku. Ini bagus, hipotesisnya bagus, diimplementasikannya bagus. Cuman ini masih by ya mohon maaf masih by teori ya, seperti itu. Ya, Ya luar mungkin biasa ya. Saya kira ya
sangat nyata. Dan yang tadi apa governance tokens itu kan sudah digunakan di WLF itu. Jadi Ya, WLF yang keluarga Donald itu sifatnya adalah governance tokens. Jadi pembeli token itu punya hak suara di platform itu. ya, Ya, jadi nantinya pasti akan oke. apa merambat juga ke politik dan segala macam. Ya, Mm-mm. kita sebut governance tokens ya. Jadi dia punya hak Mm-mm. suara di platform itu. Mm. Iya. Oke, Oke. mantap ya. Iya, Iya. saya kira ya ini apakah ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Saya coba lihat di chat. Untuk Mbak MC apakah sudah selesai waktunya? Kalau sudah selesai akan saya akhiri. Atau satu pertanyaan lagi? Oke, satu pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan raise hand. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan ya. Ini salah satu cerita bagus yang saya dapatkan. Ya mungkin ini sharing saja ya untuk Bapak Ibu dan juga bagi refresh memori saya. Jadi government itu mencoba untuk kan ibaratnya tersaingi nih. Ada decentralized finance, kemudian ada kripto yang banyak, kemudian dia ingin cari yang namanya alternatif. Bagaimana fiat itu dibuat seperti kripto dengan blockchain. Namanya adalah CBDC, Central Bank Digital Currency. Ternyata salah langkah. Ini ceritanya ya Pak Edi ya. By teori itu ada salah langkahnya. Kenapa salah langkah? Karena government itu hanya sekedar ingin menyanyi saja. By economic theory, negara ketika CBDC ini muncul nanti, katakanlah ada US CBDC dan sebagainya, negara yang currency-nya lemah, itu akan orang-orang yang ada di negara currency lemah, dia akan serta-merta beli CBDC yang currency-nya lebih kuat. Akhirnya apa? Make sense. Ya, itu itu lucu itu ya. Ceritanya tuh lucu tuh yang bilang tuh Bruno Mayer itu ketika presentasi di Bali. Jadi justru malah akan mendepresiasikan suatu negara. Kesimpulannya adalah ketika kamu ingin membuat negaramu makin lemah, beli CBDC dari negara yang currency-nya kuat. Nah, sampai sekarang itu masih ditahan itu karena dia belum ada restriksi bagaimana untuk melakukan hal tersebut. Makanya CBDC, mohon maaf ya, kalau kita lihat dari CBDC Index itu mentok di 3. Jadi masih dalam tahap implementasi. Sorry, pilot. Dari kemarin pilot terus, dari kemarin pilot terus. Seperti itu. Iya. Ya, Ya, karena apakah ada ya pertanyaan? gimana ya, Ya, kan CBDC yang digunakan saat ini kan ya istilahnya hanya itu ya, retail ya. Ya. mencoba untuk mendigitalkan fiat money ya, itu yang Yes. ya Yang mungkin parah ya. fiat money tapi ya kayak mencoba di tokenize aja kan, yang Ya. sekarang itu. Jadi secara monetary power ya sama aja kan. Oke, saya Udah kira nggak ada mungkin ya? nggak Ya, ada. oke, Mungkin ini ya Pak ya, saya summarize ya. Ya, oke. dari saya mencatat beberapa hal tadi ya dari diskusi kita kali ini karena saking menariknya. Saya mencatat ada sebentar, saya kok catatan saya hilang. Ntar ya. Ya, ini ada sedikit summarize atau kalimat penutupan dari saya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita membahas yang namanya konsep teknologi baru dan kita bisa menyaksikan transformasi fundamental dari konsep kepercayaan dalam sistem keuangan di mana DeFi ini dia menghilangkan middleman atau perantara, ya kan? Konsepnya seperti itu. Atau dia mengubah siapa yang kita percaya dari institusi yang tanda kutip korup ke dalam algoritma matematika, dari otoritas yang memiliki jabatan tinggi, hierarki jabatan tinggi, ke jaringan yang dimiliki oleh banyak orang atau democratize. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita siap, negara kita Indonesia, menitipkan kepercayaan itu tidak lagi pada manusia, tapi pada algoritma dan juga pada sistem. Ya, ini menjadi pertanyaan kita semua dan ini merupakan peluang riset besar. Baik, terima kasih Pak Edi atas presentasi yang mind blowing seperti yang disampaikan dan kepada semua peserta saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke Ibu MC. Silakan.
Baik, terima kasih Pak Usman telah memandu diskusi kita dengan sangat informatif ya, dan juga Pak Edi atas segala materi yang sangat insightful. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan lagi lebih lanjut mungkin bisa langsung menghubungi Pak Usman dan Pak Edi.